saya ya. Baik, data saya nanti silakan teman-teman kalau kita mau diskusi di luar ini silakan saja ya. Baik, outline-nya adalah kita membahas tentang dari awal dari peraturan, kemudian ada regulasi, ya maksud tujuan, kemudian ada yang ketiga elemen penilaian dan contoh format PCRA ya, serta format kepatuhan kepada kontraktor. Nah, PCRA adalah peraturan yang terkait dengan PCRA. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung yang kemudian diubah Undang-Undang 11 2020 tentang Cipta Kerja, kemudian diubah lagi jadi Perpu Nomor 2 Tahun 2022. Di sana mensyaratkan untuk keandalan bangunan gedung, jadi pasal 7 adalah persyaratan keselamatan, berupa bangunan, proteksi petir, proteksi kebakaran, proteksi listrik, kemudian kesehatan, ventilasi, sanitasi, drainase dan plumbing, kemudian adanya kenyamanan dan kemudahan. Kemudian adanya di Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit di pasal 9 di butir B yang menyebutkan adalah adanya persyaratan teknis tentang bangunan rumah sakit ya sesuai dengan fungsi, kenyamanan dan kemudahan dalam pemberian pelayanan serta perlindungan dan keselamatan bagi semua orang termasuk penyandang cacat, anak-anak dan orang usia lanjut. Kemudian di pasal 11 di ayat 2 bahwa prasarana rumah sakit adalah harus memenuhi standar pelayanan, keamanan, serta keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian di PP 16 ya tahun 2021 tentang pelaksanaan dari Undang-Undang 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung ya. Di sana disyaratkan di pasal 61 tentang SMKK ya, di Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi, bahwa setiap pengguna jasa dan penyedia jasa pelayanan, jasa konstruksi harus menerapkan SMKK. Jadi penyedia jasa menerapkan, memberikan layanan berupa konsultasi, manajemen penyelenggaraan konstruksi, konsultasi konstruksi pengawasan, dan pekerjaan konstruksi. Di poin ketiganya bahwa SMKK harus memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan. Di standar 4 bahwa standar keamanan untuk keselamatan kesehatan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 harus memperhatikan ada keselamatan teknik konstruksi, kemudian keselamatan dan kesehatan kerja, kemudian keselamatan publik dan keselamatan lingkungan. Kemudian diperkuat lagi di Permenkes 66 tahun 2016 tentang K3 rumah sakit di pasal 16 bahwa keselamatan dan keamanan di rumah sakit bertujuan untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan cedera serta mempertahankan kondisi yang aman bagi sumber daya manusia rumah sakit, pasien, pendamping pasien, dan pengunjung. Kemudian di aturan pelaksanaannya di Kemenkes nomor 128 tahun 2022 tentang standar akreditasi dinyatakan di standar 2 bahwa di poin H, konstruksi dan renovasi. Jadi risiko terhadap pasien, staf, dan pengunjung diidentifikasi dan dinilai selama konstruksi, renovasi, pembongkaran, dan aktivitas pemeliharaan lainnya. Nah, bab kedua adalah tentang maksud dan tujuan dari PCRA. Jadi PCRA adalah dia itu membahas tentang konstruksi dan renovasi, dan di dalam standar akreditasi ini dia ada bab tersendiri itu standar tentang MFK 10. Jadi rumah sakit melakukan penilaian risiko prakonstruksi atau pre-construction risk assessment atau disingkat dengan PCRA pada waktu merencanakan pembangunan baru atau proyek konstruksi, renovasi ataupun pembongkaran. Nah, dampak kenapa sih perlu adanya PCR? Karena kegiatan konstruksi, renovasi, dan pembongkaran itu memiliki dampak. Jadi kegiatan konstruksi atau renovasi, pembongkaran, dan pemeliharaan di rumah sakit itu berdampak pada semua orang di area rumah sakit. Misalnya adalah kebisingan, kemudian getaran yang terkait dengan aktivitas, kemudian debu serta bau yang dapat mengubah kualitas udara, yang dapat mengancam status pernapasan pasien. Kemudian risiko. Risikonya adalah risiko terhadap pasien, terhadap staf, terhadap pengunjung, tenan, dan lainnya di rumah sakit. Nah, konstruksi dan renovasi atau pembongkaran pemeliharaan berdampak juga terhadap
perawatan pasien, infrastruktur dan utilitas ya. Misalnya sistem pendukung berupa listrik, air, dan gas yang mungkinan letaknya jadi berubah, bergeser, ataupun harus kita pindahkan seperti itu. Nah, untuk menilai pengaruh risiko berupa konstruksi, renovasi, dan pembongkaran, jadi pihak rumah sakit harus melakukan koordinasi antar satuan kerja. Yang pertama adalah dengan perwakilan dari desain proyek, jadi dari yang membuat proyek tersebut, kemudian dengan pengelola proyek, yang ketiga dengan teknik fasilitas, yang keempat dengan bagian keamanan dan keselamatan, kemudian kelima dengan bagian dari PPI atau pencegahan dan pengendalian infeksi, dan keenam keselamatan kebakaran, ketujuh dengan bagian rumah tangga atau IPSRS, ke-8 bagian layanan teknologi informasi yang kemungkinan ada gangguan atau masalah nanti dengan sistem Wi-Fi atau internetnya. Dan yang ke-9 ada satuan kerja di pelayanan klinis, misalnya ada tindakan yang terpaksa harus dilakukan pada jam-jam sibuk atau pada jam itu. Nah, itu harus dikomunikasikan dampak dan risiko. Jadi 9 hal ini ya harus diajak serta ya. Kemudian penilaian risiko digunakan untuk mengevaluasi risiko secara komprehensif ya. Jadi untuk mengembangkan rencana dan menerapkan tindakan pencegahan yang meminimalkan dampak proyek konstruksi terhadap kualitas, terhadap keselamatan dan keamanan perawatan dan pasien. Nah, ini adalah poin pentingnya. Jadi proses PCR itu ada 10 ya. Kalau dulu ada 8 ya, kalau masih yang di standar 15 1.1 di SNARS, dan sekarang di STARKES-nya ini ada 10 standar, ada 10 poin utama. Jadi di PCR itu harus ada 10 ini. Yang pertama dia harus membahas tentang kualitas udara. Bagaimana dampak konstruksi itu atau pembongkaran terhadap kualitas udara. Kedua, bagaimana dampaknya atau risiko terhadap pencegahan PPI ya, kalau dia masuk ke IKRA. Nah, kalau berhubungan dengan PPI artinya diajak pihak PPI-nya untuk nih bagaimana dampak debunya, dampak infeksinya seperti orang keluar masuk ruangan. Kemudian yang ketiga dampak utilitas, bagaimana utilitasnya? Terganggu nggak sistem listrik, sistem gasnya seperti itu, atau dengan sistem airnya bagaimana? Kebisingan, bagaimana dengan kebisingannya ya? Apakah ada gangguan ada komplain misalnya dari pasien karena pembangunannya ngebor, jedak-jeduk seperti itu, ataupun dari lingkungan, dari tetangga, dari perumahan sekitar, kompleks sekitar yang mungkin rumah sakitnya berdampingan dengan pemukiman. Kemudian dampak getaran ya, misalnya harus membuat suatu lubang untuk getaran dengan alat bor tuh bergetar seperti itu, gimana dampak getarannya ya. Kemudian yang kedua dampak bahan dan limbah berbahaya ya. Bagaimana dampak bahan limbah berbahaya? Pakai apa dia? Misalnya pakai tanner, dampaknya apa? Seperti limbahnya seperti apa? Seperti itu. Kemudian kebakaran, apakah ada pakai pengelasan ataukah ada tindakan-tindakan yang mungkin menimbulkan bahaya kebakaran. Artinya perlu disiapkan tentang aparnya, perlu dilatihkan tentang penggunaan hidrannya, seperti itu. Kemudian keamanan. Bagaimana dengan peletakan barang-barangnya dengan sistem keamanannya, seperti itu ya. Karena ya banyak barang-barang mungkin yang karena belum tertata atau diletakkan dengan baik, mungkin hanya ditaruh sementara dan itu bisa berisiko hilang, seperti itu. Kemudian yang ke-9, prosedur darurat, dampaknya apa? Apakah berpengaruh terhadap pergeseran tempat atau jalur gitu? Kalau dibangun suatu tempat, misal alurnya bagaimana gitu? Apakah ada perubahan alur? Kemudian kalau ada prosedur daruratnya yang harus biasa evakuasinya harus lewat sebelah kanan, terpaksa diputar dulu ke kiri seperti itu. Nah, dampak itu harus dimuat di dalam ini. Dan yang ke-10 adalah bahaya lain mempengaruhi perawatan pasien, pengobatan. Ada nggak dampaknya terhadap pasien perawatan seperti itu? Nah, poin utama ini yang 10 poin ini ya kalau di STARKES itu dari A sampai J ya, saya ya buat untuk lebih mudah dengan 1 sampai 10. Ini harus ada di dalam PCRA yang kita buat ya. Nah, setiap adanya konstruksi, renovasi dan pembongkaran itu harus dibuat namanya PCRA ya. Kenapa sih? Karena pelaksanaan pengurangan risiko dampak keselamatan dan keamanan bagi pasien, bagi keluarga, bagi pengunjung dan staf ya. Hal ini berdampak dan bila hal ini berdampak dan memerlukan biaya, maka pihak rumah sakit atau pihak kontraktor perlu menyediakan anggaran untuk menerapkannya nih. Jadi baik untuk PCRA-nya, untuk
ikranya seperti itu. Jadi misalnya kita perlu buat spanduk gitu kan, atau perlu buat safety sign seperti itu. Ini kemana nih di budgetnya, Mas? Apakah minta dari pihak kontraktor atau pihak rumah sakit? Dan itu harus dianggarkan. Nah, itu guna yang tadi di poin yang awal yang untuk diadakan rapat gabungan, ini kemana seperti itu. Karena jangan sampai ada kegiatan tapi tidak ada rambu-rambunya ya. Nah, di dalam standar akreditasi itu ada poinnya 4 ya. Ada elemen 1, 2, 3, dan 4 ya. Masing-masing itu punya skornya. Jadi di elemen 1 di standar 10 ini rumah sakit menerapkan 10 penilaian yang tadi, yang 1 sampai 10 ya, dari debu sampai yang bahaya itu ya. Tentang risiko PCRA ya, terkait dengan rencana konstruksi, renovasi, dan pembongkaran. Dan ini bentuknya adalah berupa regulasi atau berupa aturan. Jadi diterapkan. Jadi yang tadi itu dibunyikan di dalam risikonya ini. 10-nya apa saja ya. Nah, bentuknya regulasi bisa berupa kebijakan, bisa berupa SPO atau prosedur, bisa berupa pedoman, atau bisa berupa panduan, atau berupa peraturan direktur atau keputusan direktur, atau berupa program ya. Tinggal rumah sakit pilih yang bagian mana ya. Jadi di kalimatnya ada regulasi ya. Ada ini ya semua. Dan ini ada nilainya teman-teman. Jadi mungkin teman-teman ingat ini nilainya harus ada ya. Kalau nggak ada nilainya 0 ya. Artinya kalau ini bagiannya di EP1 nilainya 0, ke bawah pasti dianggap tidak ada. Walaupun ada dokumen tapi dianggap nggak mustandar. Karena pun regulasi wajib dibuat ya teman-teman, dan nilainya hanya di bagian bawah ini di skor di sini ya, 10 sampai dengan 0 sampai 10 ya, nggak ada nilai 5. Jadi kalau ada 10, kalau nggak ada ya 0, seperti itu aja ya, surveyor. Nah, ini contohnya nih, ini contohnya misalnya ada SK ya, menimbang bahwa kegiatan pembangunan, renovasi ya, pengadaan gedung ya, seperti ini, kemudian ada dampaknya risiko terhadap penyakit, kecelakaan kerja, seperti itu ya. Di bagian bawahnya ya ada prosedurnya, misalnya pelaksanaan prosedur. Perencanaan renovasi itu pengacuran untuk pembangunan ya, apa yang melibatkan siapa saja, di sini dicantumkan nih bagian-bagian yang terlibat ya, ada bagian komite mutu, dari komite PPI, bagian IPSRS ya, bagian SPI ya. Kemudian pelaksanaan renovasi, siapa yang melibatkan siapa lagi di sini ya. Bagian umum ya, misalnya, kemudian dari komite mutu dan dimonitoring ya. Siapa melakukan monitoring ya. Kemudian kegiatan baik sebelum, selama kegiatan, atau sesudah kegiatan ya, sesuai dengan standarnya. Kemudian ketiga adalah penyerahan bukti. Jadi bukti kegiatan bagaimana nih, pengacuran bangunan, daftar APD, daftar peralatan khususnya ada listnya seperti itu. Kemudian termasuk juga dengan penggunaan bahan-bahan berbahaya ya. Nah, ini salah satu contoh untuk PCR-nya yang ada di dalam regulasi tersebut ya. Jadi standar dibahas tentang dari yang 10 tadi ya, misalnya akses sini ya. Tentang safety, kemudian tentang akses umum ya. Akses umum, darurat, kemudian proteksi kebakaran, ya kan? Serta proyek yang mempengaruhi sistem proteksi kebakaran seperti apa. Jadi ada atau tidak? Berdampak kalau tidak? Kalau tidak berdampak, oke, berdampak ya apa ya, mitigasinya seperti apa ya. Di sana tulis teman-teman mitigasinya apa. Kemudian proteksi kebakaran ya, apakah lingkup proyek membutuhkan proteksi kebakaran tambahan atau edukasi tambahan. Nah, jadi misalnya pada pekerjaan pengelasan atau pemotongan besi atau yang menimbulkan percikan api, nah pekerjanya mesti diajarin, Pak bisa pakai apar nggak Pak? Seperti itu. Oh bisa, atau nggak bisa, kita latihkan kalau nggak bisa seperti itu. Kalau ternyata kerjaan berat dan perlu adanya hidran, kita ajarkan hidran, ya baik hidran dalam gedung maupun hidran di luar gedung, ya. Dan itu didokumentasikan karena kita membutuhkan data untuk tersebut, ya. Jadi, nah ini Mbak harus tahu. Kemudian apakah APAR itu disediakan oleh pihak rumah sakit atau dari pihak kontraktor, ya. Nah kalau di tempat kami, kalau memang ada pekerjaan yang berisiko, dia minimal mempunyai APAR yang 3 kilogram seperti itu ya. Dilihat kondisinya dia sumber apinya apa dulu ya. Apakah kelas A, kelas B, kelas C, atau kelas K seperti itu ya. Mungkin teman-teman ingat seperti itu. Nah, kita siapkan kalau bentuknya berupa minyak ya kita apa. Kalau bentuknya listrik berarti adalah CO. Kalau bentuk berarti powder seperti itu ya. Dia harus disiapkan teman-teman. Jadi kita pun meminta pihak dari konsultan atau pihak dari vendor tuh bawa apar, ada aparnya dan kita latihkan ya. Kemudian material B3, apakah lingkup proyek membutuhkan tempat penyimpanan? Nah ini,
Kalau dia pakai tenar atau pakai cat, nah itu kan berisiko kebakaran juga. Disimpannya di mana, ya. Kemudian MSDS-nya disiapkan, minta, ya. APD-nya juga, ya. Kemudian partisi. Nih, apakah proyek membutuhkan partisi sementara? Nah, ini karena mungkin ada pekerjaan yang sifatnya bongkar, ada debu. Nah, itu perlu ada partisi, ya. Partisinya bisa berupa dengan menggunakan apa? Triplek, kemudian ataupun ditambah lagi dengan apa? eh, Kain pembatas atau berupa dari terpal seperti itu ya untuk keamanan kemudian. Kemudian kekuatan strukturnya, apakah lingkup proyek mempengaruhi kekuatan strukturnya ya. Jadi kita harus tahu nih strukturnya bagian berpengaruh atau enggak ya. Jadi ya mungkin teman-teman yang dari kesehatan terpaksa harus belajar juga tentang konstruksi bangunan seperti itu ya. Mungkin di kuliah nggak dapat, ya kita harus belajar lagi itu. Kalau ada dia pekerjaan di ketinggian seperti itu. Ini bagaimana dampaknya? Berpengaruh nggak seperti itu ya? Termasuk juga di semua diminta ada rencana mitigasinya. Kalau kejadian apa ya seperti itu? Kata di contoh di nomor 5, dia ada kegiatan untuk nggak terganggu ya perlu ada partisi. Kalau partisinya diterobos ada apa lagi misalnya? Misalnya ada barrier seperti dibuat. Kemudian nomor 7, sumber panas. Apakah lingkup proyek membutuhkan sumber panas ya, hot work. Nah, ini harus disiapkan nih ya, risikonya apa, mitigasinya seperti apa. Dan teman-teman harus tahu, makanya dari awal waktu rapat awal dari pekerjaan ini tanya langsung ke pihak kontraktor, apa Pak kerjaannya, stepnya apa Pak, minggu ini apa. Jadi timetable teman-teman minta ya sampai selesai ini apa nih, stepnya apa. Jadi Bapak harus tahu proses seperti itu. Kemudian misalnya ada kegiatan ya nonaktif atau dinonaktifkan tentang utilitas. Misalnya Pak, saya mau karena mau ada pihak apa pengelasan terpaksa dimatikan dulu aliran misalnya gasnya atau dimatikan dulu pumpnya airnya seperti itu. Nah, bagaimana dengan bagian lain? Nah, ini harus disiapkan nih teman-teman ya. Ini contohnya ya penggunaan air ya, kemudian listriknya normal atau tidak seperti itu kan. Listrik daruratnya bagaimana? Tata udaranya, oksigennya. Kemudian gimana dengan gas medis karena kan berisiko ya kalau kegiatan hard work seperti itu. Nah, ini ada listnya teman-teman. Jadi kalau ada ya misal tidak ada oke, tapi kalau ada gimana mitigasinya ya. Nah, format ini teman-teman bisa silakan pakai ya. Kalaupun ternyata nggak lengkap, silakan dilengkapi lagi karena tiap-tiap rumah sakit juga beda. Atau terkadang format ini ternyata untuk proyek tertentu masih kurang lengkap gitu. Kalau di saya lengkapi lagi, saya tambahi lagi, oh ini nggak sesuai. Karena kan di dalam regulasi ini sifatnya umum ya. Ternyata ada proyek yang itu berbeda seperti itu ya. Ada di dalam gedung, luar gedung seperti itu. Kemudian untuk setiap penonaktifan ya terhadap utilitas ya disiapkan mitigasinya nih kalau air dimatikan ini gimana mitigasinya ya. Kemudian kalau kebisingan, bagaimana mengurai kebisingan gitu kan? Mungkin ada tempat-tempat tertentu misalnya nggak boleh bekerja di pada hari libur gitu kan karena di sekeliling rumah sakitnya hari Minggu ada hari istirahat, jadi hari Minggu tidak boleh bekerja gitu atau nggak boleh kerja pada saat malam hari ya. Nanti tingkat kebisingan malam hari akan makin lebih jelas terdengar karena mungkin senyap seperti itu. Jadi jangan sampai rumah sakit kita dikomplain oleh lingkungan sekitar seperti itu. Nah, ini harus diantisipasi kan nggak mungkin kegiatan tidak ada misalnya pengeboran ataupun kegiatan yang harus apa. Nah, itu harus disiapkan. Gimana nih mengurangi dampaknya? Apakah dibikin ruang kedap? Apakah ditutup lagi seperti itu ya? Nah, kemudian lingkungannya nih, gimana pembersihannya teman-teman nih? Bagian pembersihannya ada di sini ya. Siapa bertanggung jawab pembersihannya di area proyek tersebutnya harus jelas ya. Kemudian apakah menimbulkan bahaya B3 atau limbahnya? Nih kalau limbah seperti apa ya? Infeksius atau berbahaya ya ini kita harus tahu limbah pasti kalau proyek ada limbahnya ya. Kemudian rencana mitigasinya seperti apa di sini. Nah, kemudian untuk proyek yang berisiko mencemar lingkungan udara, nah ini bagaimana lingkungannya di rumah sakit ya. Kalau ada ya, kalau tidak oke tidak perlu dijawab. Kalau ada ya berarti harus dijawab sini. Mitigasinya seperti apa? Misalnya dia harus menghidupkan genset yang harus hidup yang lebih 2 jam, sedang genset suara cukup besar, kemudian ada asap, ya seperti itu pencemaran kan. Mungkin kalau hanya setengah jam lingkungan nggak komplain, tapi kalau lebih besar, nah itu berdampak. Nah itu bagaimana ya? Jam berapa mau dihidupkan seperti itu? Jadi teman-teman harus siap semua. Kemudian tentang pemeriksaan kualitas udara, ya apakah dibutuhkan atau tidak? Ya tergantung. Kalau emang di ruangan seperti misalnya di ruang OK, ya di ruang-ruang tertentu, ya yang standar ya kita melakukan cek kualitas udara ya. Tentang keselamatan keamanan ya. Misalnya lingkup, nah apakah di ruangannya di confined space ya, misalnya ada pekerjaan di
ground tank yang harus masuk ke bawah. Nah itu bagaimana tuh? Kan ruang terbatas, safety-nya gimana? Gimana evakuasinya? Ada nggak alat angkatnya seperti itu kalau terjadi suatu hal ya. Kemudian ada loto nggak ya, lockout take out-nya ya, harus dipadamkan ya, bukan hanya diikat mati, terus ada dipasang loto ya teman-teman. Jadi di loto kemudian dikunci sehingga tahu dikasih tagging ya. Kemudian kegiatan dengan scaffolding ya untuk ketinggian. Nah, di scaffolding bagaimana? Berapa? Dilengkapi nggak mereka dengan APD-nya? Dilengkapi nggak mereka dengan apa? Full body harness seperti itu ya. Nah, ini harus disiapkan. Kemudian ada pekerjaan dengan kemungkinan risiko jatuh seperti ini ya. Tadi dijelaskan pakai full body harness seperti itu. Kemudian evakuasi ya, gimana evakuasinya, proteksinya. Kemudian crane, kemudian interruption of normal pedestrian, kalau ada apa pejalan kaki ya yang di trotoar berdampaknya seperti apa? Berdampaknya dengan lalu lintas ya. Nah, kemudian bagaimana dengan listrik? Nah, ini kalau ini semua tinggal diisi, dicentang, dilihat, disiapkan. Kemudian di E2 ada terkaitan dengan aktivitas poin di atas. Jadi izinnya ada nggak? Ya, misalnya di kerja ketinggian, ada nggak tuh dia punya sertifikat tuh di ketinggian? Untuk pekerjaan di confined space, ada nggak izinnya petugas tersebut ya? Jadi kita harus minta, mana Pak sertifikatnya gitu kan? Ya jangan-jangan biasanya ya pasti ya dari 10 yang kerja jangannya punya hanya 1 atau 2 ya, tapi minta, ada kan sertifikatnya Pak? Kalau enggak, jadi catatan buat kita laporkan kepada pimpinan ini bagaimana nih ya, diterima, dilanjutkan, ya, karena semuanya ada konsekuensinya ya. Kemudian yang poin ketiga, pekerja punya asuransi, tanya ada asuransi nggak Pak gitu ya. Karena jangan sampai begitu kejadian baru nanya datanya mana seperti itu. Ya, asuransinya apa. Karena ini harus dipersiapkan. Kemudian keempat, nah ini, setiap pekerja harus menyerahkan ID ya. Jadi sebelum masuk, setiap masuk tiap pagi tempat lapor ke security, tukar apa ID-nya dengan apa visitor seperti itu. Itu dilakukan untuk kontrol. Jadi orang nggak masuk sembarangan, kita bisa tahu dia pakai tanda-tanda khusus. Kemudian kontraktor menyediakan rambu-rambu nih, misalnya di pekerja ketinggian dia perlu adain safety net, oke. Misalnya dikasih lagi ada terpal sehingga orang nggak masuk ke bagian dia seperti itu. Ada rambunya enggak? Kan ada dia pekerja di ketinggian harus pakai safety helmet, harus pakai safety shoes, harus pakai rompi, harus pakai apa lagi ya kebutuhannya seperti nah itu disiapkan ya. Nah ini harus ada di sini semua teman-teman ya. Dan ini harus di list ya. Nah, kemudian hazardnya, apa sih di lingkungan proyeknya, hazardnya di mana? Ya, apa sih? Kemudian kalau ada penanggulangannya bagaimana? Dan di bagian akhir ini, ya ini saya contohkan misalnya di Kota Bogor, kena diisi ya, misalnya tanggal 13 Mei 2023 seperti itu. Nah ini penanggung jawab proyeknya siapa ya, tanda tangan, kemudian manajer buildingnya, kalau nggak ada mungkin bagian IPSRS-nya seperti itu, kemudian ada bagian dari K3 dan terakhir ada direktur, jadi semuanya tahu ya bertanggung jawab. Ya, ini semuanya seperti satu paket saya potong-potong biar dapat. Kemudian di EP2 tentang kalau tadi regulasi dan sekarang tentang dokumen nih teman. Jadi rumah sakit melakukan PCRA bila ada rencana konstruksi, renovasi dan pembongkaran. Nah, yang diminta di EP2 ini adalah dokumen bukti pelaksanaannya. Kalau tadi berupa form kosong, ini isinya gitu ya. Nah, di bagian ini yang ditanya oleh pihak surveyor nanti adalah yang pertama orang K3. Mana K3-nya gitu. Pasti tanya, mana K3-nya? Saya Pak gitu. Oke Pak gitu kan. Mana buktinya Pak gitu. Kalau K3-nya nggak ada, nomor 2 turun. Bagian umum. Kalau bagian umum nggak ada, bagian IPSRS-nya ya atau dari bagian dari PPI-nya. Mana PPI-nya? Diminta seperti itu. Nah, dokumen Anda kalau lengkap skornya adalah 10 ya, artinya di atas lebih besar dari 80. Kalau nilainya setengah gitu, mungkin nggak ada stempel, nggak ada tanda tangan, tapi ada seperti nah ini nilainya bisa nilainya 5 ya. Tapi kalau nggak ada sama sekali atau nggak terpenuhi ya nilainya 0 ya. Tapi jangan sampai ya. Karena kita harus dapat nilainya ini harus 10-10 semua. Jadi harus dapat nilainya untuk di standar ini harus nilainya 40 ya. Tadi nilai 10, sekarang harus 10 ya. Kalau 5 berarti turun lagi ya. Oke, ini contohnya nih ya. Ini contoh PCRA-nya ya. Jadi ada contoh rumah sakit ya di sini. Kemudian ada nama proyek gitu, lokasinya di mana, kegiatan tanggal berapa, kemudian tanggal selesainya berapa, jenis aktivitasnya apa gitu kan, kelasnya. Kemudian risikonya apa nih? Risiko tinggi, rendah seperti itu. Kemudian pencegahannya apa saja yang dipersiapkan. Kemudian rekomendasinya nih, apa sih selama proyek konstruksi ya? Apa sih rekomendasinya? Setelah selesai apa nih dari kita ya? Kemudian
Kemudian kalau ada foto, ini bagusnya jadi ada kegiatan foto before and after. Jadi sebelum kegiatan renovasi apa misalnya? Misalnya kegiatan renovasi kamar seperti ada di lantai 5 ya. Sebelah kanannya, sebelah atasnya bagian apa? Bagian bawahnya apa? Samping kanan apa? Samping kiri apa? Depan apa? Belakang apa gitu. Kita foto-foto semua. Nanti kita compare pada saat selesai kegiatan. Jadi kita punya gambar gedung atau gambar ruangan sebelum direnovasi dan sesudah direnovasi seperti itu. Jadi kalau ada satu hal, misalnya kegiatan, kok barang tadinya ada bisa nggak ada, kita lihat dari foto ya teman-teman. Ini buat bukti. Kemudian bagian berikut adanya identifikasi nih tentang masalah-masalah ventilasi, plumbing ya, kelistrikan ya, sehubungan dengan kemungkinan terjadi kegagalan. Kemudian adanya pertimbangan risiko kerusakan akibat air misalnya. Kemudian misalnya apa? Karena dia menggunakan air bisa tercemar ya, seperti itu apa dampaknya? Gimana kalau kerusakan seperti itu? Kemudian jam kerjanya, jamnya kapan nih? Apakah waktu office hour atau jam berapa gitu? Mengganggu nggak dengan jam pelayanan pasien? Misalnya kerja pekerjaan renovasi di bagian poli rawat jalan, kan nggak mungkin pada saat jam 9 pagi dari Senin sampai Jumat gitu kan ya, pasti biasanya malam seperti itu. Kalau jam 9 pada siang hari ya pasti nggak mungkin lah, seperti kecuali memang terpaksa ya, mau nggak mau harus dijalankan. Kemudian, nah ini tentang pertanyaan tentang rute ya, rute masuknya nih. Jadi rute masuk proyek itu apa sih? Barang-barangnya. Teman-teman tahu mereka terkadang bawa banyak barang-barang yang sifatnya besar, bawa pasir lah, semen, kemudian alat-alat kerja gitu. Dan kadang-kadang kan kita tahu tukang tuang itu kan pakaiannya kotor-kotor. Ini gimana nih? Boleh nggak sih disatuin sama lift penuh apa lift pasien gitu kan? Apa ada lift khusus atau dia nggak boleh? Nah ini harus dijelaskan ya ke mereka ya. Jadi Bapak bolehnya di Bapak pakai toilet mana seperti itu. Jadi jangan dicampur. Jadi ya bukan diskriminasi ya, karena terkadang kan mereka ya kerjanya ya berkeringat sehingga mungkin aromanya nggak sedap gitu. Nanti pasien kita komplain. Kemudian apakah sistem deteksi mengganggu nggak sih? Misalnya ada perpindahan apa sprinkle. Pak ini harus pindah. Nah ini gimana dampaknya seperti itu. Jadi harus dipikirkan nih. Berpengaruh nggak? Kalau enggak oke. Menutupi enggak? Kalau menutupi gimana antisipasinya ya? Kemudian apakah pintu tahan api atau sistem exhaust asap? Nah ini misalnya di tangga darurat ada perbaikan, gimana? Ya terganggu nggak? Enggak, oke. Kalau terganggu, bagaimana Pak? Mitigasinya? Ini sama ya, bahan berbahaya. Kemudian kebakaran, gimana sih pencegahan kebakaran? Ya tadi salah satunya adalah pelatihan penggunaan APAR ya, mau nggak mau ya teman-teman mungkin punya satu unit APAR atau unit APAR untuk dilatih biar mereka bisa tahu cara menarik APAR, tarik pinnya seperti itu ya. Kalau perlu fire blanket ya siapkan fire blanketnya biar mereka pun tahu seperti itu ya. Kalau ternyata juga ketika pekerjaan sangat berisiko perlu diajarkan tentang hidran ya kita ajarkan ya. Pasti ketiga kan punya kompetensi lah untuk mengajarkan itu ya tentang penggunaan APAR, hidran, fire blanket ya seperti itu. Jadi dan itu jangan lupa teman-teman didokumentasikan kan untuk bukti kita bahwa pernah diajarkan ada UMAN ya, mungkin ada undangan, materi, absensi ya seperti itu. Ada foto kegiatan ya. Kemudian sistem security terganggu nggak misalnya, nah ini, jadi kita harus ajak bagian security, karena kan kita kan nggak mungkin 24 jam, security ajak. Jadi nih sistem seperti apa ya, gitu. Kemudian hazardnya apa sih di depan proyeknya, ya ini kita harus tahu nih ya, penempatan material barang-barang seperti itu. Nah ini di bagian bawahnya ya, ada nama kotanya, tempatnya, penanggung jawab proyeknya, tanda tangan, manajer gedung atau bagian IPSRS, ya, kemudian ada dari bagian ketiga dan direktur ya. Jadi silakan di sini tanda tangan, jadi semuanya tahu ya. Nah di poin berikutnya adalah tentang rumah sakit melakukan tindakan berdasarkan penilaian risiko. Nah ini, jadi yang diminta di sini adalah dokumen, ya sama tadi dokumen juga, ya ini dokumen rencana. Jadi kalau tadi ada mitigasinya, nah itu dilihat mitigasinya ya. Yang ditanya di bagian ini adalah orang ketiga yang nomor satu nih. Yang kedua bagian umum atau bagian Sapras ya, IPSRS, atau yang ketiga baru bagian PPI. Nah skornya ya diharapkan harus 10 ya terpenuhi. Kalau nggak 10 hanya dapat 5 skornya. Kalau nggak lengkap nih skornya 0 ya. Nah, dokumen yang diminta adalah sama dengan di EP1 dan di EP2 ya, tapi yang terisi ya, dokumen yang terisi ya, dia akan ngelihat semuanya gitu ya. Jadi yang dilihat ada bagian yang tadi yang mitigasi itu loh. Gimana kalau kebakaran? Oh, diajarin Pak, dilatihkan, mana bukti ada fotonya, ada absensinya. Oh ya udah, seperti itu. Kemudian
ada misalnya pengelasan dampaknya apa gitu. Nah, itu dilihat ya penanganannya. Kalau air terpaksa tercemar, bagaimana mitigasinya. Nah, di bagian keempat adanya kepatuhan. Jadi kepatuhan kontraktor ya dilaksanakan dan didokumentasikan nih. Jadi ini bagian monitoring. Jadi mungkin Anda mungkin 2 hari sekali, 3 hari sekali terserah gitu ya dipantau ya dilihat. Jadi nah ini ada formulir khusus dan sini yang ditanya juga oleh surveyor yang pertama pasti K3-nya. Mana K3-nya? Mana bukti pemantauan mungkin entah harian, entah mingguan seperti itu ya. Kalau nggak ada K3 berarti bagian umum, kalau nggak ada bagi IPSRS atau dari PPI. Dan ini juga ada skornya teman-teman ya, skornya 10 ya. Kalau nggak lengkap skornya 5, kalau nggak ada skornya 0 ya. Dan harapan kita harus 10 ya. Buktinya seperti ini ya, hampir sama dengan yang tadi, cuma bedanya dia ada checklist bentuk seperti itu. Jadi sama judul depannya ya, ada jenis pekerjaan, kontraktor pelaksana, kemudian waktu pengerjaan kapan, hari ya. Dilihat nih tadi ya, bukti edukasi kepada vendor tentang K3 ada tidak ya, kalau ada mana fotonya seperti itu. Pekerja menggunakan ID dilihat kan, oh ada benar di foto, ada. Kemudian adanya pasang barrier atau pembatas isolasi tempat kerja ada lihat ya. Biasanya kan hari pertama ada, kedua ada, ketiga hilang. Nah itu jadi Anda mungkin kegiatan sebulan ya Anda bisa 4 kali, 5 kali tergantung terserah ya. Teman-teman mau kapan ditinjaunya ya. Kemudian pemasangan tanda informasi nih, misalnya mohon maaf ada renovasi seperti ini, jadi pasien nggak komplain ya, kan apa sih atau dari bagian lain kan nggak semua orang tahu ya. Kemudian nih merokok juga penting ya. Kita tahu teman-teman rumah sakit ada daerah yang bebas rokok, artinya nggak boleh merokok. Dan kita tahu juga pekerja itu biasanya pasti ngerokok. Nah ini harus dipantau nih, karena dia pun harus ditempatkan di mana Bapak boleh merokok di bagian mana misalnya seperti itu, di luar area rumah sakit seperti itu. Nah, karena jangan sampai nanti ditemukan ada puntung rokok, ya selain berbahaya juga ya itu bisa kebakaran seperti itu ya. Kemudian ya tadi ID card, dilihat pakai ID card nggak dia seperti itu. Ya kalau ada oke, kalau nggak ada kita tegur, Pak ID card-nya mana Pak? Balik dulu Pak, seperti itu ya. Kemudian melakukan pembersihan nih di area kerja ya setelah selesai bekerja. Jangan sampai datang kotor, pulang kotor seperti itu nggak bisa. Pokoknya datang bersih, pulang harus bersih lagi seperti itu ya. Kemudian sampah atau puing dikemas nih, misalnya dimasukin karung, kemudian diletakkan dan ini harus dipikirkan dari awal. Pak saya ada apa ya pembongkaran nih banyak yang dibongkar, taruhnya di mana? Teman cari tempat, dia di mana tempat pembongkarannya ya. Kemudian sampah puing dikemas oke, lubang pipa atau saluran ya yang terbungkus dengan ini. Pipa-pipa itu jangan sampai nanti tersumbat ya, karena ada pembangunan, tiba ada puing masuk, ya ada pasir sehingga wah ini jadi macet pipanya, nanti jadi masalah ya kalau rumah sakit gedung bertingkat itu jadi masalah seperti itu. Kemudian adanya area renovasi diberi pembatas tadi, dilihat pembatasnya masih ada nggak, masih layak nggak, kalau udah sobek atau tidak layak ganti ya. Kalau memang itu tanggung jawab vendor, minta ganti vendor. Kalau tanggung jawab kita rumah sakit ya kita perbaiki lagi. Kemudian kalau pekerjaan yang menimbulkan debu, nah harus disiapkan nih HEPA-nya misalnya, penyedot debunya seperti itu sehingga aman. Kemudian ada tersedia tempat sampah di area kerja ya. Kemudian terusnya apar, ini apar yang siap pakai dan tidak kedaulatan. Tolong teman-teman dicek nih apar mereka nih, jangan mereka bawa apar ternyata aparnya udah lewat kedaulatan 6 bulan, 3 bulan, nggak boleh. Dan kita lihat juga apar yang layak, yang bagus, yang bukan yang karatan ya teman-teman pasti paham lihat aparnya seperti itu. Kemudian semua rambu-rambu rumah sakit itu terpasang dengan baik ya. Kemudian APD, nah ini APD dari awal udah kita sepakati di dalam tadi PCR, Bapak harus pakai ini, Bapak kerjanya ini pakai ini seperti itu. Bapak udah kontrol, jadi kalau nggak pakai Bapak tegur ya. Tegurnya bisa lisan, bisa juga dengan penalti ya. Kalau nggak bawa seperti ini, tergantung dari aturan di tempat teman-teman semua di rumah sakitnya ya. Jadi kalau harus pakai safety apa harus pakai gitu, harus pakai sepatu safety ya pakai seperti itu. Jadi misalkan mereka lepas kaki atau apa gitu. Nah, kemudian sudah dilatih penggunaan apar atau hidran ya tadi sama di atas. Nah, poin-poin ini semua teman-teman silakan kalau memang wah masih kurang Pak, silakan ditambahkan ya. Kalau Pak kebanyakan silakan, tapi ini kurang lebihnya minimal seperti inilah gitu ya. Karena yang saya anggap bisa mewakili kepentingan semua gitu. Termasuk saja pun kalau tergantung kegiatan ternyata nggak ada, di sini kita tambahkan. Tapi kalau mau cukup, ya saya pakai form yang seperti ini. Oke, ini ada referensinya teman-teman, nanti bisa lihat sendiri ya referensinya ya. Tuh. Silakan Pak Arief, dari saya cukup. Oke, baik. Oke. Nah, teman-teman, ini sudah ada yang bertanya nih Pak Wahyuda. Tapi sebelum kita lanjut ke dalam sesi pertanyaan, teman-teman boleh
boleh nanti bisa dipesan terlebih dahulu untuk e-sertifikatnya melalui link yang sudah diberikan. Dan juga untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan bisa bertanya melalui kolom Q&A dan juga nanti kita akan jawab satu persatu terkait absensi. Nanti kita akan berikan setelah ini ya teman-teman semuanya. Dan kami ada informasi untuk teman-teman semuanya terkait apa saja yang dihadirkan di Media Tama, terkait pelatihan-pelatihan apa saja yang memang ada promonya dan juga ada jadwal terdekat. Baik. Nah, pastikan juga teman-teman yang sudah mengisi atau memesan melalui aplikasi atau juga melalui website yang telah diberikan di kolom chat ya untuk pemesanan sertifikat, itu hanyalah pemesanan saja teman-teman, jadi belum absensi. Nah, untuk absensi nanti akan diberikan setelah ini. Pastikan teman-teman mengisi absensi yang sudah diberikan nanti di kolom chat, dan pastikan juga teman-teman status aplikasi Mika Supreme K3-nya sudah platinum. Nah, bagaimana cek untuk platinumnya atau masih silver? Nah, silakan teman-teman buka aplikasi Mika Super FK3-nya, ada di pojok kiri atas nih tulisannya Platinum. Nah, kalau diklik fotonya nanti teman-teman akan muncul kartunya seperti ini. Nah, kalau misalkan belum muncul kartunya tidak apa-apa, biasanya itu lagi sedang proses penerbitan kartu ya. Jadi mohon ditunggu saja. Dan juga kalau misalkan teman-teman masih silver, tulisannya silver seperti ini biasanya pada digembok ya, di atas ada 2 gembok. Nah, itu teman-teman silahkan bisa di-upgrade. Tujuannya apa? Tujuannya agar teman-teman bisa mendapatkan e-sertifikat. Jadi kalau misalkan teman-teman masih silver, nah maka sertifikat tidak akan bisa tayang di aplikasi. Sertifikat akan diberikan untuk teman-teman yang statusnya sudah platinum. Jadi silahkan teman-teman bisa upgrade menjadi platinum terlebih dahulu ya. Caranya seperti apa? Nah, caranya ketika diklik silvernya nanti akan dialihkan ke sini, upgrade kartu platinum, kemudian teman-teman bisa pilih 3 pilihan bulan, ada 3 bulan, ada 6 bulan, ataupun 1 tahun. Teman-teman cukup upgrade sesuai dengan masa aktifnya saja. Nanti setelah teman-teman update atau upgrade, nanti setiap mengikuti webinar kolega, teman-teman gratis mendapatkan sertifikatnya. Ini hanya untuk pengaktifan si Mika-nya menjadi platinum saja. Kemudian teman-teman bisa transfer melalui virtual account ataupun juga e-wallet, lalu klik bayar, lalu nanti teman-teman ada nomor rekeningnya nih, ini di sini. Nah, tinggal pilih aja metode pembayarannya seperti apa, lalu nanti teman-teman setelah melakukan transfer, otomatis nanti aplikasi Mika Super K3-nya sudah platinum. Silakan bisa dicek ya teman-teman untuk aplikasinya sudah platinum atau masih silver. Kalau masih silver, silahkan bisa di-upgrade menjadi platinum supaya mendapatkan sertifikat. Kemudian selanjutnya teman-teman pastikan sudah mensubscribe channel YouTube-nya Kak Cik Deni, karena di sini ada rekaman webinar kolegium setiap Sabtunya akan dibagikan juga di web atau di YouTube ya, di YouTube Kak Cik Deni, dan juga ada beberapa video-video mengenai K3 juga akan tayang di channel YouTube-nya Kak Cik Deni. Jangan lupa untuk bisa diklik loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari Kak Cik Deni. Nah, kemudian ada apa aja nih di Media Tama untuk pelatihannya? Dimulai dari perpanjangan lisensi dan juga SKP, teman-teman. Yang pertama, kalau misalkan teman-teman mempunyai SKP dan lisensi ahli K3 umum, pastikan tidak expire ya teman-teman. Nah, kalau misalkan sudah expire, pastikan belum 1 tahun nih untuk expire. Nah, kemudian teman-teman bisa untuk memperpanjangnya. Kita masih ada harga ya, harga promo ya di 1.499.000 saja. Nah, bayarnya bisa saat SKP dan lisensi keluar. Pastikan teman-teman sudah mengecek ya. Kalau misalkan sudah lewat dari 1 tahun, bagaimana Mas Arief? Nah, teman-teman perlu merefreshment ulang, dan ini harganya ya lumayan hampir sama seperti pelatihan ya. Pastikan teman-teman juga sudah mengeceknya. Dan tidak terlalu jauh untuk maksimal pokoknya 1 tahun. Kemudian ada perpanjangan lisensi juga yang lainnya seperti damkar kelas D, kemudian peranca, teknisi K3 listrik, kemudian TKBT, TKPK, dan juga SIO alat berat. Teman-teman ini bisa dapatkan harga di Rp999.000. Kemudian untuk selanjutnya buat teman-teman kontraktor konstruksi nih, ada paket sertifikasi SMK3 dengan harga Rp26 juta 2 kali bayar ya. Kalau untuk 1 kali bayar 19,5.
juta. Dan buat teman-teman yang pabrik atau manufaktur dengan 166 kriteria, di sini juga ada untuk paket sertifikasi SMK 3. Kemudian ini harganya 24,5 juta. 24,5 jutaan saja. Atau teman-teman perusahaannya ingin 4 sertifikasi sekaligus, bisa ada mengambil SMK 3 PP nomor 50 tahun 2012, teman-teman juga bisa mendapatkan ISO 9001, 14001 dan juga 45001. Dengan harganya ini di 33,5 juta saja dari harga normal 95 juta, teman-teman. Selanjutnya, nah ini dia pelatihan yang paling banyak dicari ya kalau di Media Tama. Ini adalah ahli K3 umum ya teman-teman. Untuk bulan Mei kita sudah running, sudah close, dan kita akan running lagi di bulan Juni ya untuk online training itu di tanggal 8 sampai tanggal 22 Juni. Dan ini ada diskon voucher sebesar 1,150.000 ya. Caranya gampang, silahkan teman-teman bisa mendaftar dan juga membayar sebelum tanggal 29 Mei 2023. Nanti teman-teman bisa mendapatkan voucher diskon ya sebesar 1,150.000 rupiah. Silahkan teman-teman bisa manfaatkan. Dan ini untuk persyaratannya minimal D3. Kemudian untuk yang offline juga ada nih. Nah, untuk yang offline teman-teman bisa di tanggal 10 sampai dengan 2 Juni dan ini harganya di kalau untuk perusahaan di 6 juta rupiah. Nah, kemudian untuk teman-teman yang pendidikannya SMK ataupun SMA bisa juga untuk mengikuti ahli K3 muda dari BNSP dan ini teman-teman bisa mendapatkan 10 sertifikat tambahan Media Tama ya, ada awareness firefighting, bekerja ketinggian, inspeksi K3, HIRAK, YSA sampai dengan awareness K3 lingkungan kerja. Dan ini masih ada harga early bird teman-teman di 2.500.000 saja sampai dengan 29 Mei. Dan kalau misalkan nih teman-teman ingin langsung sertifikasi, itu juga ada kita ada promo ya untuk program subsidi dari pemerintah. Langsung saja sertifikasi, langsung ujian itulah bisa mendapatkan harga 500.000 rupiah saja. Nah, kemudian jika teman-teman nanti sudah punya sertifikasi ahli K3 umum, kemudian ingin lanjut lagi nih, memperdalam lagi ilmu K3-nya, bisa teman-teman ikuti auditor SMK 3 yang kita akan running secara online training di tanggal 19 sampai tanggal 24 Juni. Ya, kemudian juga teman-teman di sini masih ada harga early bird ya sampai tanggal 9 Juni, masih lama, dan juga masih ada potongan diskon 100.000 untuk yang memasukkan kode referral. Kemudian buat teman-teman yang bekerja di teknisi yang berkutat dengan listrik, di sini ada webinar, ada training online ya untuk sertifikasi teknisi K3 listrik. Kita akan running tanggal 19 sampai tanggal 27 Mei. Ya, masih ada harga early bird-nya. Oh, sudah lewat ya harga early bird-nya tanggal 9 Mei. Harga promo di 6,5 juta. Kemudian buat yang ahli K3 listrik nih teman-teman, buat yang misalkan ada tender-tender ya. Ini juga bisa teman-teman yang full tatap muka ahli K3 listrik, kita akan running tanggal 8 sampai tanggal 28 Juni dan masih ada diskon voucher ahli K3 listrik nih sebesar 5.750.000 dari harga 19 juta ya. Kemudian menjadi harga 13,950.000 saja. Kemudian buat teman-teman yang bekerja di konstruksi, kita juga ada ahli moda K3 konstruksi. Kita akan running di tanggal 22 sampai tanggal 27 Mei. Kita akan running di tanggal tersebut secara online dan harganya ini sudah lewat early bird tapi masih ada harga promo di 4950 saja. Kemudian buat teman-teman yang mengawasi ya untuk merencanakan perancah ya, teman-teman bisa mengikuti yang supervisor perancah di tanggal 22 sampai tanggal 27. Ini juga masih ada harga promo di 4.750, tapi kalau teman-teman membongkar ataupun memasang perancahnya, teman-teman bisa mengikuti teknisi K3 perancah di tanggal 23 sampai tanggal 27 Mei secara blended training. Kemudian buat teman-teman yang di kantornya atau di perusahaannya bertugas ya menjadi peran P3K ya, peran kebakaran, di sini juga ada nih untuk sertifikasi K3 kebakaran kelas D. Dan ini akan kita lakukan secara blended training dan nanti prakteknya di Jakarta untuk teknik memadamkan api. Dan masih ada harga early bird sampai hari ini di 3,150.000. Nah, kalau misalkan ada bagian yang mendapat tugas jadi P3K juga ada untuk sertifikasinya.
di tanggal 22 sampai tanggal 25 Mei. Di sini ada blended training untuk petugas P3K. Nah, kemudian ada lagi buat yang ingin memiliki ya sertifikasi untuk TKBD tingkat 2, kita ada tanggal 22 Mei sampai dengan tanggal 24. Ini juga kita akan laksanakan blended training, dan juga ada TKPK tingkat 1. Kita akan running di tanggal 29 Mei sampai dengan 3 Juni, teman-teman. Ini masih ada harga early bird-nya untuk TKPK di 4,250, masih sampai 19 Mei. Nah, kemudian ini banyak juga nih yang sering dipalsukan ya, yang sering dipalsukan di sini untuk operator forklift. Teman-teman juga bisa ikuti untuk training ini tanggal 20 sampai tanggal 23 Juni secara blended training, dan harganya ini masih ada harga promo teman-teman di 2750. Nah, nanti untuk prakteknya seperti apa? Untuk prakteknya nanti teman-teman bisa di perusahaannya masing-masing, dan nanti tinggal di Zoom aja, nanti pakai Zoom tinggal di videokan saja. Seperti itu. Kemudian selanjutnya teman-teman ada untuk K3 rumah sakit nih ya. K3 rumah sakit yang dari Kemenaker RI kita akan running juga tanggal 8 sampai tanggal 12 Juni. Kebetulan untuk yang bulan Mei, K3 rumah sakit dari Kemenaker ini running tanggal 12 kemarin, 12 Mei ya, sudah running, maka kita running lagi di bulan Juni, masih ada harga early bird di 2950.000. Dan untuk teman-teman yang mungkin ingin ngambil yang BNSP, jika perlu yang BNSP, kita juga ada paramedis K3 muda BNSP, dilaksanakan secara blended training juga di tanggal 22 sampai tanggal 26 Mei 2023. Kemudian, nah ini juga ada nih untuk confined space atau petugas K3 di ruang terbatas. Nah, kalau untuk yang ada dua nih, ada yang madya dan utama. Kalau teman-teman hanya mengawasi, itu teman-teman bisa mengikuti yang madya ya, petugas K3 madya ruang terbatas. Tapi kalau teman-teman masuk ke dalam lubang atau ruang terbatas, teman-teman bisa masuk join atau ikut yang petugas K3 utama ruang terbatas. Kita akan running sama di tanggal 12 sampai tanggal 17 Juni 2023. Masih ada harga early bird-nya teman-teman sampai dengan 2 Juni 2023. Kemudian ada lagi buat teman-teman yang ingin kerja di lepas pantai nih. Nah, ini ada T-Bosiet Tropic Basic Offshore Safety Induction and Emergency Training. Kita akan running di tanggal 18 sampai dengan 19 Mei. Dan ini dilakukan secara full tatap muka, jadi nanti teman-teman ada prakteknya. Dan juga menarik teman-teman, untuk alumni kita akan berikan free kartu flash BCA, dan juga ada e-money ya teman-teman sebagai kartu tanda sebagai alumni. Nah, ini adalah salah satu ATK yang teman-teman bisa dapat ketika teman-teman mengikuti sertifikasi di Media Tama. Ada tas, agenda, lencana, dan juga kartu flash, pulpen, dan juga sampai ke meja safety. Dan ini tergantung pelatihannya ya teman-teman. Selanjutnya teman-teman, ini ada nih kalau misalkan ingin belajar secara mandiri ya di e-course K3. Media Tama hadir dengan MILEA, Media Tama Learning Academy. Jadi buat teman-teman yang ingin belajar K3 secara mandiri, kita ada nih. Jadi teman-teman silakan buka websitenya di milea.app. Nah, teman-teman bisa nonton videonya, kemudian kerjakan soalnya ya. Nanti ada pretest juga dan post-test. Setelah itu teman-teman bisa mendapatkan sertifikatnya. Kemudian buat teman-teman yang ingin bekerja, jangan khawatir, di website kami di mediatama.co.id. Ini ada menu karir. Kalau misalkan diklik menu karir, di sini akan ada ratusan bahkan ribuan lowongan pekerjaan yang update setiap harinya. Tergantung apa? Tergantung dari lokasi teman-teman dan juga gaji yang teman-teman inginkan. Selanjutnya ada apa nih? Selanjutnya ada buat CV online. Nah, untuk di menu aplikasi Mika Super App K3 sendiri, kini ada buat CV online. Jadi teman-teman diklik, tinggal pilih aja template yang teman-teman inginkan, isi seluruh biodatanya dengan lengkap, dan juga kalau misalkan ada tambahan dokumen, silahkan di-upload, kemudian klik selanjutnya. Dan nanti otomatis teman-teman bisa di-download aplik untuk CV-nya, dan untuk melihat historinya ada di menu akun, kemudian history CV. Dan nanti teman-teman bisa download aja nih CV mana yang mau di generate ya untuk menjadikan PDF. Kemudian ada lagi nih untuk mendapatkan uang saku sebesar 3 juta rupiah per bulan. Caranya gampang teman-teman, silakan bisa kunjungi di aplikasi ya. Kemudian di menu akun ada referral. Nah, referral ini digunakan apabila ada teman kita yang ingin ikutan pelatihan yang berbayar.
Jadi kalau untuk yang gratis itu tidak bisa teman-teman, kayak yang hari ini tidak perlu memasukkan kode referral ya. Dan untuk yang berbayar saja untuk yang bisa dimasukkan kode referral. Jadi kalau misalkan ada teman kita yang ingin ikutan, silakan salin aja kode referral punya kita, kemudian masukkan ke dalam kolom kode referral. Nah, benefitnya apa? Teman kita yang memasukkan kode referral, mereka akan mendapatkan potongan harga sebesar 100.000. Dan kita yang mereferensikan mendapatkan fee sales sebesar 5%. Kalau harganya 6 juta dikali 5%, berapa tuh? 300.000 ya. Kalau misalkan dikali 10 orang aja udah sampai 3 juta. Silakan teman-teman manfaatkan kesempatan ini, dan juga untuk menarik saldonya gimana? Nah, masih di menu yang sama, ada klik ubah rekening di sini. Silakan diisi rekeningnya teman-teman semuanya. Kemudian setelah itu klik tarik saldo. Kemudian teman-teman bisa menarik saldonya, dan ini minimal dengan syarat nih teman-teman. Syaratnya penarikan minimal 1,3 juta. Jadi dikumpulkan terlebih dahulu supaya nanti teman-teman memasuki atau memenuhi persyaratan minimal untuk menarik saldonya sebesar 1,3 juta rupiah. Kemudian kan dengan catatan pelatihan terakhir sudah selesai running ya. Kalau misalkan belum selesai, maka ditunggu sampai selesai running terlebih dahulu, baru nanti kita akan proses untuk penarikan saldonya. Penarikan saldo bisa semuanya kok. Kemudian untuk share pelatihannya juga gampang. Klik aja pelatihan yang ingin di-share, klik titik 3 yang ada di pojok kanan atas, nanti akan muncul menu bagikan pelatihan. Nah, ini bisa di-share ke WhatsApp, sosial media, ataupun Telegram juga bisa. Kemudian bisa juga teman-teman hubungi PIC terkait untuk bisa chat WhatsApp juga bisa, atau mau hubungi langsung juga bisa. Atau misalkan teman-teman ingin unduh proposal nih untuk bisa meyakinkan perusahaan untuk bisa mengikuti training di Media Tama, itu juga bisa klik unduh proposal. Nah, buat teman-teman semuanya yang ingin informasi lebih lanjut mengenai pelatihan ataupun sertifikasi Kemnaker, BNSP, ataupun in-house training, silakan teman-teman bisa hubungi nomor yang tertera di depan layar, dan juga pastikan sudah memfollow akun sosial media kami di Instagram @mediatama, Facebook Tama Media Tama Sertifikasi, dan juga follow akun TikTok KC Denny. Jangan lupa subscribe channel YouTube KC Denny. Kemudian buat teman-teman yang ingin kerjasama sebagai sponsor produk-produk K3 seperti APAR, P3K, dan APD, silakan hubungi nomor yang tertera di layar. Dan juga jika teman-teman instruktur nih yang ingin sharing ilmu seperti Pak Wahyuda hari ini, silakan bisa hubungi nomor yang tertera di depan layar. Di screenshot aja itu nomor saya teman-teman. Silakan nanti bisa chat aja untuk bisa menjadi instruktur. Nah, selesai. Nah, ini sudah banyak nih Pak Wahyuda ya yang ingin bertanya. Oke, Pak Wahyuda, saya mulai dari atas ya Pak. Dari pertama, dari Pak Bisa dibuka Kak Bun videonya ya? Gunawan. Boleh Pak. Coba Pak bisa dibuka videonya. Oke, Ini pertanyaan stop. pertama, diklik Pak videonya. Bisa? Dah. Oke, sip, mantap. Akhirnya. Oke Pak, kita Akhirnya. mulai pertanyaan pertama nih Pak. Pak Denny Baik, sepertinya masih dalam perjalanan. baik, Jika makasih. ada perpindahan ruang antar unit, apakah perlu penyusunan PCRA, Pak? Karena ada perubahan instalasi sarana dan prasarana tanpa merubah bentuk ruangan. Dari Pak Bun Bun. Baik, Pak Bun Bun ya, yang perpindahan ruangan ya Pak ya, Pak Arif ya. Iya, betul. Ya, memang perpindahan ruangan itu kalau tadi kan pilihannya adalah inovasi, berarti renovasi kan, renovasi ruangan gitu kan. Nah, kalau jadi gini, di rumah sakit minimal harus punya PCRA gitu kan skornya, entah ada 1 atau 2 seperti itu. Waktu akhir terjadi nggak mungkin rumah sakit itu nggak punya PCRA. Jadi kalau buat saya sih buat aja Pak Bun Bun PCRA-nya gitu kan, karena dia ada perubahan dan renovasi kan seperti itu. Meskipun skalanya mungkin kecil gitu kan, jadi hanya perpindahan ruangan, pindah sebelah seperti itu. Tapi jangan lupa ada dampaknya nggak seperti itu. Kalau hanya dampak kecil berarti risikonya ringan gitu kan, nggak perlu lah mungkin dari dibuat dengan iklan seperti itu. Kalau saya sih saya buat ya, artinya terkadang kalau nggak dibuat suka lupa tuh Pak Arif gitu, jadi saya buat gitu seperti itu. Itu sih saran dari saya Pak Arif. Oke, baik. Ya, seperti itu ya Pak Bun Bun. Lanjut Pak Wahyuda dari Jafmi Desi Yuriza, Ibu Desi ini. Oke, dari RSUD Si Junjung. Apa perbedaan PCRA dan ICRA, dan mana yang didahulukan pengkajiannya? Apakah
PCRA atau ICRA terlebih dahulu? Baik, seperti yang saya tayangkan itu kan, jadi kalau dulu di standar yang sebelumnya tuh PCRA belum ada, jadi masuk ke IKRA konstruksi seperti itu Pak Arief ya. Nah sekarang di Starkes ini, yaitu ada standar sendiri dia di PCRA dan IKRA. Jadi kalau di K3 dia harus membuat PCRA. Kalau IKRA itu yang buatnya orang dari PPI. Nah memang terkadang orang suka tumpang tindih ya karena seperti ini. Nah dengan standar yang terbaru ini kita punya di bab khusus. Jadi kalau IKRA akan ada infection control risk assessment. Jadi infeksi gitu kan. Kalau PCR kan pre-construction risk assessment. Jadi kalau di saya orang PPI-nya buat IKRA, orang dari K3-nya buat PCRA. Tapi di dalam PCR juga ada IKRA-nya juga karena dia akan membahas tentang debu ya, membahas tentang misalnya dampak keluar masuk orang, misalnya di ruang OK atau ruang khusus seperti itu. Jadi kalau saya duduk bareng gitu loh, duduk bareng, kita masih punya form tapi kita udah sepakati seperti itu. Tapi biasanya leadernya kalau di tempat saya tuh dari K3-nya, ya udah K3 yang leaderin seperti itu. Jadi kita masing-masing punya form sendiri. Jadi ya kita jalan bersama gitu. Dan juga memang ada kegiatan yang nggak pakai PIC IKRA, misalnya ada kegiatan konstruksi di luar gedung gitu kan, di halaman itu kan berdampak ke pasien kagak ada, misalnya tidak ada seperti itu. Nah itu yang berarti hanya PCRA. Tapi dalam gedung misalnya di lantai 3 di bawahnya rawat inap, di atas ada pasien juga, itu kan berdampak. Nah itu kita ajak dari pihak PPI-nya Pak. Itu Pak jawaban saya Pak. Oke, baik. Jadi seperti itu ya, Bu Desi. Lanjut nih Pak, dari Pak Santo. Untuk rambu-rambu K3 ini, oh nih, ini mungkin sepertinya ada yang tanya nih. Untuk rambu K3 ini ada yang jual di mana nih Pak? Agak sedikit melenceng, seperti mau beli. Kalau rambu saya buat sendiri ya. Jadi terang saya kadang-kadang saya ada proyek nih pembangun pengecatan gedung gitu kan. Kan dia gedung saya kan 9 lantai ya, pasti kan ketinggian. Butuh rambu kan, pasti dia pakai scaffolding gitu kan. Berarti harus pakai helm, pakai rompi, pakai sepatu safety, terus bahaya risiko jatuh ya udah saya cari, saya print ya, minta desain bikin gitu kan. Nah, itu bagian dari edukasi. Jadi ada rambu gitu kan. Rambu baik untuk pekerjanya, baik rambu juga untuk pengunjung, untuk pasien. Jadi mereka tahu. Jadi jangan deket-deket kerja di situ, takutnya ada benda jatuh ke bawah. Meskipun kita udah kasih safety net seperti itu, Pak. Jadi rambu tetap ada. Jadi cari aja di Inter ada bikin gitu kan. Tinggal dikasih bahasanya lah. Jadi kalau saya bukan hanya rambu tapi ada kalimatnya, misalnya bahaya benda jatuh gitu kan. Kadang nggak semua orang ngerti kan tuh rambu apa gitu kan gitu. Itu sih Pak Arief yang saya lakukan. Ya yang penting informatif ya Pak ya, untuk Ya, yang bisa penting orang ngerti kita. gitu loh, pakai bahasa yang mudah dipahami lah gitu, sesuai dengan lingkungan rumah sakit kita. Oke, baik. Lanjut lagi Pak, nih dari Pak Luki Juniaci. Terkait penyediaan dokumen pemantauan K3 dan laporan insiden, apakah disediakan oleh pihak rumah sakit atau kontraktor nih Pak? Dan untuk insiden atau eksiden, apakah perlu dibuatkan di dalam PCRA untuk petugas yang bertanggung jawab dalam penanganannya? Seperti itu Pak. Baik, Dari untuk Pak Luki. penyediaan pemantauan K3, tadi kan ada contohnya ya tentang pemantauan kepatuhan kontraktor kalau istilah saya kan, itu bisa diambil contohnya gitu kan. Nah, bila terjadi insiden gitu kan, misalnya ada kecelakaan gitu kan, misalnya dia terjatuh atau tertusuk benda tajam. Biasa rumah sakit udah punya kan, form namanya tertusuk benda tajam. Tinggal dilihat bendanya infeksius atau enggak gitu kan. Kalau di tempat kami, kalau benda infeksius misalnya kena jarum, artinya PPI yang turun gitu kan, karena dia punya format sendiri. Tapi kalau pekerja tertusuk paku ya, di bawah saya langsung di bawah K3 yang investigasi gitu kan. Nah, untuk form investigasinya ya tinggal buat aja gitu. Artinya punya ya. Kita udah punya form investigasi gitu. Standar bisa teman-teman nanti cari gitu dan bentuknya terserah. Artinya Anda bisa buat sendiri yang dibakukan untuk rumah sakit Anda gitu kan. Jadi minimal tuh ada kronologis kejadian, kemudian dampaknya apa, dan yang penting setelah itu adalah tata laksananya ya, seperti sehingga yang korban itu tertangani lebih dulu dan dikontrol seperti itu. Jadi kalau di kami ada seperti itu Pak. Kalau pasien tusuk infeksius PPI, kalau pekerja vendor karyawan berartinya di K3 seperti itu. Jadi kita udah punya pembagian jobnya seperti itu. Oke, baik. Menarik. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Pak.
dari Pak Indrawan Adri. Nah, terkait PCRA dan ICRA, pengalaman kemarin waktu akreditasi sempat disarankan surveyor terkait PCRA dan ICRA terkait penilaian risiko, hasilnya harus disamakan katanya Pak. Bagaimana jika PPI mempunyai ICRA tersendiri yang mempunyai form penilaian risiko berbeda dengan PCRA, sedangkan harus disamakan hasilnya. Nah, itu seperti apa Pak dari Pak Indrawan Adri? Baik Pak Indrawan, jadi kalau di kami tadi kan dibahas ya di EP1 tentang regulasi. Di regulasi itu dibahas tentang pedomannya tadi. Jadi pedoman kami itu di regulasi itu. Dan di PPI juga punya pedoman sendiri tentang IKRA-nya seperti itu. Jadi kita kembali ke acuan di situ. Dan kita sebelum membuat itu pasti udah duduk bareng. Mana bagian PPI, mana bagian dari K3 seperti itu. Kalau disamakan persepsinya menurut saya sih mungkin dijelaskan gitu kan, karena terkadang ada dampak yang bisa berbeda dari sudut pandang K3, mungkin berbeda dari sudut pandang PPI seperti itu. Makanya kalau saya biar nanti nggak hasilnya berbeda jauh, biasa kita ada kegiatan nih, saya undang PPI, Bu datang Bu, ada ini nih, ada proyek gini-gini gitu kan, saya bikin biasa UMAN gitu kan, undangan materi, kita undang aja kontraktornya, undang juga pihak dari mana bagian purchasing-nya gitu kan. Kita duduk bareng, dipaparin nih, ada proyek begini-begini, timetable sekian-sekian gitu kan. Lalu saya dari bidang purchasing menjelaskan, vendor menjelaskan, saya tanya ini gitu kan. Kemudian bagian PP juga nanya. Jadi kita punya data yang sama. Jadi kita di situ diskusi bareng. Jadi apa yang perlu disiapkan oleh pihak kontraktor gitu kan? Apa yang kita minta dari awal. Jadi kita sepakat gitu loh. Jadi kalau kami sih seperti itu gitu. Jadi dari awal kita udah duduk bareng buat kesepakatan ya. Kalau ada hal yang bisa disamakan, ada hal yang tidak bisa disamakan. Tergantung dari risikonya juga sih kalau saya gitu ya. Kalau saya prinsip seperti itu karena kan nggak bisa semua harus sama rata, beda dong gitu kan. Tentang sama juga dengan bahaya kebakaran kan. Kalau di dapur dengan di ruang genset kan aparnya beda, nggak bisa disamain gitu kan. Apar powder dengan apar yang untuk kitchen pasti beda seperti itu. Nah, prinsip seperti itu. Kalau saya lihat dari skala risikonya itu jadi penjelasannya sih Pak gitu. Dan untuk meminimalkan perbedaan yang jauh, biasa kita duduk bareng dari awal. Itu yang kami lakukan Pak. Oke, baik. Jadi disesuaikan dengan risikonya ya Pak Indrawan Adri. Jadi tidak perlu harus banget disamakan. Nah, buat teman-teman, jika ada yang ingin bertanya langsung, silahkan klik raise hand. Nanti kita akan berikan kesempatan untuk teman-teman bisa bertanya langsung dengan instruktur kita siang hari ini. Sudah ada Pak Timothy Erik Mamahit. Ya, silahkan Pak Timothy, luar biasa nih peserta yang selalu aktif setiap minggu. Siapa? Selamat siang Pak Arif, selamat siang Pak Wahyuda. Pertama-tama saya mengucapkan selamat Hari Perawat Internasional ya Pak, tanggal 12 Mei kemarin. Ya Pak, sama-sama. Ya Pak. Pak, saya mau nanya Pak, mengenai PCRA ini Pak. Misalnya kita duduk bareng dengan tim IPCN dan MFK, dengan tim maintenance ya, itu bisa nggak Pak? Misalnya perawatnya tidak bisa, tapi dia diwakilkan dengan tim PPI untuk membahas PCRA ini Pak. Ini Pak. Baik Pak Timothy. Kalau yang kami lakukan, misalnya ada proyek nih renovasi ruangan gitu kan, misalnya ruangan OK ditambah ada penambahan gitu kan, tambah timbal gitu kan. Oke, kita tahu, kemudian dipanggil, kita undang pihak dari K3, dari PPI, vendor, kemudian dari bagian purchasing gitu kan menjelaskan. Nah, kita masing-masing kan udah punya form, udah punya data gitu kan. Kita tahu apa yang kita kerjakan. Nah, kita tanya kebutuhannya apa seperti itu. Nah, yang kita minta apa dari pihak vendor seperti itu. Sehingga kita dari awal udah sepakat dengan pihak dari PPI gitu loh. Mana bagian PPI. Kalau di perbaikan direnovasi di ruang OK pasti kan tuh infeksinya ya diperhatikan gitu kan. Berarti ruangan harus disekat, risiko debu itu kan. Nah, itu PPI berperan banget tuh ya. Kalau K3 mungkin kebisingannya, gangguannya karena dia pasang timbal gitu kan. Nah itu yang harus kita sepakati. Nah, kebalikannya kalau ada kegiatan di luar gedung misalnya gitu kan, misalnya ada pembangunan suatu lahan tempat parkir gitu kan, yang jauh dari gedung, artinya kan itu lebih berperannya adalah dari bagian K3-nya gitu kan, untuk safety untuk pekerjanya dan pengunjung seperti itu. Nah, PPI diajak, oh Pak saya sih kan pasien nggak ada, ya udah, artinya kita udah undang seperti itu. Jadi kita lihat dari dampak risikonya Pak. Nah kalau lebih berat di pihak untuk pasiennya dan dalam ruangan biasanya kita sama-sama PPI. Tapi kalau lebih banyak dari K3 umumnya ya kita yang berperan seperti itu Pak.
Jadi kalau di tempat kami sih kita udah punya karena udah punya ini ya Pak ya, regulasi sama-sama. Tapi itu juga artinya bukan artinya kaku, karena memang pengalaman saya kemarin pun ternyata regulasi yang udah dibuat 2 tahun lalu tuh ternyata harus dirubah karena ada yang nggak ada gitu. Wah ini nggak ada nih gitu kan. Saya udah bilang sih sama direktur, dok nih ya udah nanti kamu ganti. Tapi nanti ya dok tunggu kelar dulu kita nanti dievaluasi juga pedoman kita regulasinya Pak. Kalau pedoman kemarin nggak cukup kita evaluasi lagi. Nah waktu evaluasi itu kita ajak dari pihak PPI Pak gitu. Itu sementara kita lakukan sih Pak di tempat saya. Jadi ya alhamdulillah sih selama ini kita fine-fine aja gitu loh, nggak ada yang saling tumpang tindih gitu. Kita saling mengingatkan dan saling memperkuat sih Pak. Gitu Pak. Oke, baik. Seperti itu Pak Timothy. Nah, kita lanjut nih Pak. Ada yang bertanya lagi sekitar APAR dan APD. Sebenarnya itu dari vendor atau dari rumah sakit sebenarnya Pak? Baik, pertama tentang APD. Kalau APD saya dari awal waktu di kontrak itu saya udah tekankan ke pihak purchasing misalnya, Bu, pokoknya APD saya nggak mau di rumah sakit, kan ke rumah sakit kan beban ya Pak ya. Dia kan proyek dia, ya masukin. Jadi harus pakai APD apa saja disebutin di dalam kontraknya. Pasti di sounding tuh. Pak, ada kegiatan ini. Oke, Bu. Ini APD harus pakai helm, pakai sepatu safety, pakai rompi. Terusnya harus misalnya ketinggalan pakai full body harness seperti itu. Terus misalnya termasuk ke toiletnya, dia nggak boleh ke toilet ini, harus toilet ini. Itu liftnya juga seperti itu. Kalau saya seperti itu. Jadi dari awal saya udah declare gitu. Apalagi kemarin waktu zaman COVID, kan pembangunan tetap ada. Saya harus mereka di antigen. Jadi seminggu sekali antigen tuh Pak, kalau kemarin tempat kami. Jadi saya lihat datanya, Bapak belum antigen, kalau antigen nggak boleh masuk seperti itu. Jadi ketat. Dan memang ini harus dari awal ya kita declare aja, kalau jangan di tengah, biasa dia komplain ke bagian vendornya. Untuk APAR itu kita minta ke mereka wajib menyediakan membawa, tapi kita pun siap gitu. Artinya 15 meter dari posisi dia kita ada APAR juga ada punya gitu kan. Saya latihkan, misalnya kegiatan dia pengelasan. Kita tahu kan pengelasan kan itu pasti membawa percikan api berisiko kebakaran. Saya katakan Bapak harus punya APAR dari awal proyek sampai selesai. Taruh di sini seperti itu. Minimal APAR yang jenis sekian yang berapa kilogram. Tapi kita juga punya Pak, silakan pakai. Itu saya latih mereka Pak. Gitu. Saya latih, saya gunakan. Bagaimana pakai APAR. Kemudian saya latih juga misalnya perlu pakai hidran, saya ajarin Pak. Hidran apa? Tergantung. Kalau dia kerja dalam gedung, saya ajar hidran gedung. Kalau dulu saya ajarin hidran di luar gedung. Gitu. Jadi karena kan kita kan ketiga nggak mungkin 24 jam. Mereka bisa kerja di saat malam, saat yang lain yang kita mungkin di bagian lain. Jadi saya ajarkan juga penggunaan APAR, penggunaan hidran. Jadi sesuaikan dengan risikonya Pak, gitu, dengan pekerjaannya. Yang berisiko sekali ya saya ajarkan. Dan didokumentasikan, karena nanti buat bukti kita, ini loh buktinya, gitu, seperti itu. Itu Pak yang kami lakukan. Baik. Nah, ini kita lanjut lagi nih Pak. Ada yang ingin raise hand ya dari Ibu Desi Yuriza. Silakan Ibu Jafmi Desi Yuriza. Bisa di-unmute terlebih dahulu. Halo Bu Desi Yuriza. Silakan bisa di-unmute terlebih dahulu. Oke, sambil menunggu Ibu Desi. Ada lagi yang bertanya nih Pak dari Bapak Muhammad Rezki. Terkait beliau dari MKRS Hermina terkait JSA nih Pak untuk pekerjaan yang berisiko sebelum pelaksanaan. Apakah template atau formnya yang mengeluarkan ini dari siapa ya? Apakah dari PPI atau kontraktor K3 atau dari mana? Kalau saya gini, bisa kalau dari mana orang suka lempar-lempar PPI aja deh, K3 aja ke vendor. Pasti udahlah, ente nggak mau, aneh ambil alih aja gitu kan. Malah enak kalau buat saya buatin aturan gitu kan, gitu. Jadi udahlah sini saya buatin, gitu kan. Kalau saya dapat nanti nggak jadi kan, direktur kan nggak mau tahu, pokoknya ada Pak Yuda, ya udah saya buatin. Ini loh formatnya, ini regulasinya, kamu ikuti saya, gitu. Saya akan buat seperti itu. Artinya saya punya format, ikuti, gitu. Baik vendor maupun PPI ikut seperti itu. Tentu saja ada kesepakatan sebelum jadi seperti itu ya Pak. Ya, artinya kalau saya buat sendiri ya. Kita analisa kan pasti teman-teman K3 udah belajar kan di K3 umumnya. Kita buatlah seperti itu. Tinggal dirubah aja subjeknya, objeknya di rumah sakit. Jadi saya buat sendiri gitu kan. Kita sesuaikan dengan tempatnya dan ruangannya, apa sih risiko yang terjadi seperti itu. Jadi sebenarnya prinsipnya sama dengan JSA Pak. Jadi saya sih nggak masalah, kalau buat kami tuh ya udah kita kerjakan. Itu Pak. Oke, baik.
ada Ibu Desi lagi yang sudah klik raise hand. Silakan Ibu Desi untuk bisa, dari mana Ibu Desi? Ya baik, terima kasih kesempatannya. Saya Jahmi Desi Riza dari RSUD Junjung, Sumatera Barat, Pak. Baik, silakan Bu. Ya, di sini saya ini juga sama sih pertanyaan dengan yang tadi mengenai PCRA dan IKRA, Pak. Kalau PCRA kan lebih ke K3RS-nya dan IKRA lebih ke PPI-nya. Kebetulan saya ketua komite K3RS di RSUD Junjung dan anggota dari PPI di RSUD Junjung, Pak. Jadi kalau pertanyaan saya pun sampai sekarang masih bingung mana yang lebih didahulukan untuk pekerjaan sebelum pekerjaan konstruksi ini, Pak. PCRA dahulu yang diisi apa IKRA dahulu yang diisi, Pak? Baik, Oke, baik. makasih Bu Jeffni ya. Ya, Pak. Baik, kalau di tempat kami, misalnya kegiatan nih, pembuatan lahan parkir, gitu kan, dipanggil kan, tuh undang gitu kan, pokoknya nggak boleh mulai kerja kalau nggak ada PCRA, masih direktur udah wanti begitu kan, undang semua kan, PPI datang, K3 datang, bagian pembelian datang gitu kan, kontraktor datang gitu kan, security datang gitu kan, kita bahas di situ. Tentu saja sebelumnya kita udah tahu kan kegiatan ini apa saja, dapat petanya, mappingnya seperti itu. Nanti kan ke kontraktor kan paparan kan, nah setelah paparan, nah kita akan bertanya dari K3 pengennya begini-begini. Kemudian APD seperti ini, apa yang dilakukan sebelumnya dalam proses, kemudian sesudahnya seperti itu. PPI pun sama seperti itu. Hanya kalau PPI kan lebih banyaknya dia ke bagian infeksi gitu kan. Kalau seperti katakan kerja misalnya di lapangan, perbaikan lahan parkir, ya PPI mungkin debunya kan, konsennya seperti apa nih debunya Pak, apakah pembatas? Kan pembatas juga kalau terbuka susah juga ya Bu, kecuali dalam ruangan ya bisa dibatasi seperti itu. Nah, kalau di kami ya tergantung tempatnya. Jadi kita sih enggak selama ini sih aman ya, artinya kita udah tahu jawabnya. Jadi ya udah PPI kalau dari dia concernnya infeksius gitu, Pak itu nggak ada PPI ya udah K3 yang leaderin gitu seperti itu. Jadi baiknya ada dari awal Bu, dari awal proyek itu kita udah diajak ya semuanya, kita udah tahu tuh bagian kita apa sih, fokusnya di mana sih seperti itu. Jadi ya PPI bicara infeksinya, kalau infeksinya mungkin nggak terlalu tinggi ya berarti DK3. Memang kalau K3 tuh ada di mana-mana ya Bu, bukan hanya di PPI, saya juga anggota di PPI. Saya juga subkomite manajemen risiko di PMKP, sama gitu. Saya bicara pasti manajemen risiko saya suruh bicara karena memang di kompetensinya ada di saya gitu. Bukan dari orang mutu bicara lain seperti itu. Jadi K3 itu ada di PMKP, ada di mana di TKRS ya, ada di PPI seperti itu Bu ya. Jadi di mana-mana, cuma mungkin kita sebagai anggota di bagian mana seperti itu. Itu sih Bu yang kami lakukan, mungkin nanti bisa di awal ya dilatih gitu. Jadi semuanya sama-sama mulai, sama berbuat, toh semuanya untuk satu tujuan, untuk kebaikan di tempat kita bekerja Bu. Baik, oke. Nah, ini ada yang mau bertanya lagi nih Pak Wahyuda dari Pak Sadam Siregar. Silakan Pak Sadam Siregar. Bisa di-unmute terlebih dahulu Pak untuk mikrofonnya. Halo Pak Sadam Siregar. Baik, sambil menunggu Pak Sadam, ada yang ingin bertanya lagi di kolom chat, di kolom Q&A terkait ini nih Pak, formulir. Di formulir checklist prakontraktor diberi salinan pengelolaan bahan berbahaya, definisi kode darurat, serta dokumentasi lainnya yang harus dikaji untuk mengurangi risiko cedera dan penyakit pada karyawan. Nah, pertanyaannya apakah ada form tersendiri Pak terkait hal tersebut? Dari Ibu Ruti. Baik, untuk masalah form ya, form dari, kalau di saya selama ini kita buat form PCRA ya, di rumah sakit, karena kan kita dari sudut pandang rumah sakit ya. Ada juga mungkin rumah sakit lain yang minta dari kontraktornya, tergantung ya. Ada kontraktor yang sering berhubungan rumah sakit paham, tapi kan dia pakai pasti formatnya rumah sakit sebelum di tempat kita, gitu kan ya. Nah, terkadang kan format di sana belum tentu sama dengan kita loh. Jangan sampai nanti surveyor akreditasi bingung kok formatnya beda-beda gitu kan. Kalau kami ya format dari kami yang leaderin, kami yang kendalikan seperti itu. Jadi formatnya dari tempat saya yang saya buat. Nah, ini Bapak tinggal isi ya. Arti format kayak contoh tadi ya, Ibu bisa lihat contohnya tadi itu. Contoh di EP1, EP2 itu bersama, hanya saya beda versi aja.
Itu yang kita pakai ya. Jadi tinggal dilengkapi aja kebutuhannya ya. Dan terkadang form itu pun yang baku itu terkadang kalau ada bagian pekerjaan tertentu tuh yang nggak lengkap menurut saya. Jadi saya tambahkan seperti itu. Misalnya saya bekerja ada pekerjaan tentang pembongkaran di bagian radiologi, itu kan ada dampak radiasinya. Sedangkan form itu kan secara umum nggak ada ya. Nanti kita tambahkan poin-poin di situ. Ingat yang bahaya risiko yang 10 itu Bu ya, yang dari 1 sampai 10 itu. Jadi harus ada di situ ya, dari udara, kemudian debu, kebisingan, kebakaran, semua harus ada. Ya, kalau itu ada, akan menjawab pertanyaan surveyor. Itu Pak. Oke, baik. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Pak dari Pak Rendar terkait batasan tersendiri Pak ya untuk antara K3 dan PPI. Sebenarnya batasan yang jelasnya itu seperti apa Pak? Baik, makasih Pak Rendar. Memang terkadang nih yaitu kembali karena suka ya lempar-lempar ya, kalau kerja lempar ini PPI ini, kalau saya enggak ya udah, kalau nggak bisa ya saya kerjain aja. Karena memang kita juga punya kewenangan gitu. Jadi kalau PPI kan sebatas infeksi, kalau K3 kan semua. Ya sebenarnya kalau dari K3 mutu juga di bawah K3 karena kita ada manajemen risiko di situ kan. Nah, kita harus menghandle itu, dan saya sih nggak ada masalah karena memang K3 teman-teman pasti udah punya sertifikasi K3 umum, pasti udah punya sertifikasi K3 rumah sakit gitu kan. Bisa ditambah lagi yang lainnya sehingga kita bisa punya kompeten di situ ya, baik investigasi. Nah, kalau untuk PPI dia kan sebatasnya tentang IKRA dan infeksi gitu kan. Tapi terkadang kan ada pekerjaan yang saya katakan tadi contohnya, tingkat infeksinya mungkin ada tapi rendah. Tapi infeksi tinggi misalnya di dalam ruangan, ada debu, ada kebisingan ya. Kalau PPI kan nggak bicara kebisingan, bicara debu kan, bicara tentang dampaknya. Nah, kalau kita kan bukannya kebisingan. Nah, itu artinya kita juga bekerja sama dengan PPI. Nah, maka saya bilang dari awal kegiatan kita undang pihak PPI. Jadi dia tahu, wah ini bagian PPI-nya yang mana nih, seperti itu. Karena memang PPI pun ada form tersendiri kalau tempat kami ya. K3 pun ada form tersendiri namanya PCRA, kalau PPI namanya IKRA, seperti itu Pak. Jadi ya kita nggak ada masalah selama itu karena udah dari awal kita udah duduk bareng, udah punya kesepakatan. Jadi kalaupun nggak ada, Pak Yuda saya nggak ada, ya udah saya perbaiki gitu. Kalau saya, Bu, Ibu fokus ke ini ya, kayaknya orangnya agak gimana nih PPI-nya. Iya Bu, diajarkan, termasuk vendor diajarkan tentang cuci tangan gitu kan, jangan sampai nanti surveyor datang kan dites tuh cuci tangan, kalau nggak bisa sama saya mengajarkan mereka menggunakan APAR gitu kan, mereka harus bisa ya. Itu yang saya lakukan. Jadi waktu edukasi awal selain ngajarin tentang APAR, ngajarin tentang hidran, juga mengajarkan tentang cuci tangan ya. Jadi kami pihak pekerja harus bisa. Jangan sampai surveyor nanya, biasanya surveyor nanya seperti itu kan, orang-orang yang nggak terduga gitu kan. Jarang perawat ditanya, tapi tanya misalnya cleaning service lah, pekerja proyek lah, tenan lah, seperti itu. Itu yang kami lakukan. Itu Pak Arief. Oke, baik. Kita lanjut ke yang ingin bertanya langsung nih Pak Wahyuda. Silakan Pak Sadam Siregar atau Ibu Fitri Lestari. Siapa yang duluan bisa di-unmute? Pak Sadam Siregar ataupun Ibu Fitri. Silakan Bu Fitri. Dari mana Pak? Dari mana Bu? Saya dari Marzuki Mahdi Pak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin klarifikasi Pak, bukan Bu, ya mungkin bertanya sedikit. Begini, kebetulan kami di Rumah Sakit Marzuki Mahdi Bogor, alhamdulillah setahun ini sudah mulai melakukan PCRA dan IKRA ya. Terpadu kami Pak, betul seperti yang Bapak sampaikan bahwa kita harus bekerja bersama gitu ya Pak ya. Nah, yang kerepotan itu sebenarnya bukan masalah PCRA atau IKRA-nya Pak, tapi kalau kami di rumah sakit mungkin karena kita juga masih baru ya mencoba untuk melaksanakan itu dengan beberapa tekanan. Adakah saran dari Bapak gitu? Jadi kita sudah tahu nih akan ada pembangunan nih tahun depan, tapi kami kan harus mendapat berita kapan kegiatan itu akan berlangsung. Pengalaman Bapak selama ini, bagaimana kita bisa, yang saya tahu ya ada sebuah kegiatan besar itu pasti dia punya anggarannya. Nah, kalau kita sudah siap nih, udah beres lelang, udah persiapan untuk pembangunan kan kita biasanya baru tahu tuh Pak. Benar ya Pak ya, biasanya kita baru diundang tuh gitu, tapi udah siap nih dokumen segala macam udah siap. Nah,
begitu kita buka, pengalaman saya tahun kemarin, begitu kita buka, ternyata tidak ada sama sekali di anggarannya itu tentang K3. Mau APD, mau apapun tentang K3 nggak ada. Jadi di tengah-tengah itu pas pembangunan kita langsung ribut. Harus ada ini, harus ada itu, seperti yang Bapak tadi sampaikan, bahwa mereka pasti keberatan gitu. Makanya anggaran K3 itu gede ya gitu. Ada saran nggak Pak, gimana caranya gitu? Karena kan kalau kita rumah sakit, kebetulan kami rumah sakit pusat di bawah Kemenkes. Untuk kegiatan tahun depan tuh kan definitnya tahun ini, Pak, gitu. Jadi udah terjadi gitu. Jadi bagaimana caranya biar kita bisa masuk gitu di dalam proses anggaran sebelum itu terjadi gitu, Pak. Terima kasih. Baik, silakan Pak Wahyuda. Bu Fitri, ini seru banget nih. Jadi memang ya sering. Saya pun di awal-awal tuh tiba-tiba proyek udah ada gitu, saya nggak tahu tiba-tiba udah ada kerja gitu, luntang-lantung masuk, kan kelihatan, ini kan bukan karyawan, pekerja nih. Pak mau kemana Pak? Gitu saya tanya. Mau kerja Pak? Ntar dulu, ini di mana Pak? Gitu kan, seperti itu. Saya kalau begitu biasanya saya marah tuh ke bagian, kalau saya ada bagian mana, bagian pembelian gitu kan, dia yang mencari vendor kan. Ujuk-ujuk ada pekerjaan ini, gue kagak tahu sih lo, saya gitu, saya bilang sama marah-marah kan. Nah itu artinya kita harus tahu ya. Pokoknya kita tuh harus keliling, lihat ada tiba ada kerjaan proyek tuh. Kalau di tempat saya Bu, kadang-kadang saya pun nggak tahu bisa ada proyek Bu. Kalau Ibu negeri mungkin terencana. Kalau terkadang saya ada kegiatan di luar program tuh bisa terjadi ya. Tiba-tiba owner mau ngerubah nih lantai, misalnya lantai 7 menjadi apa, tiba-tiba bisa seperti itu. Dia ya udah kita siap gitu kan, nggak ada masalah kalau buat saya sih. Yang penting saya panggil semua vendornya, minta seperti ini. Memang pada awalnya Bu susah. Waktu zaman COVID itu tetap ada pembangunan. Saya bilang pokoknya di tempat saya pekerja itu harus di antigen. Wah dia kan pekerja kan banyak tuh pekerjaan sebulan. Kalau minggu pertama beda, minggu ketiga beda kan berat. Saya bilang saya nggak mau tahu. Saya bilang pokoknya kalau nggak ada antigen, nggak ada ID card, nggak ada minimal apa kemarin tuh yang kartu vaksin gitu kan, nggak boleh kerja. Saya bilang. Saya ketat di situ. Saya stop, saya laras security, dia naik tuh pekerja gitu. Dan saya edukasi gitu. Awal sih saya diomelin juga Bu sama bagian kok nggak boleh kerja kapan ya nggak bisa Bu. Makanya saya bilang ajak saya gitu. Dan itu memang butuh waktu ya. Sekali berantem, kedua udah nggak, ketiga sih udah nggak ini lagi. Pokoknya tuh Pimpronya temen Pak Yuda dulu. Kok nggak domain lo gitu, karena dia tahu pasti saya marah-marah tuh kalau ada kegiatan saya nggak dikasih tahu. Memang sih awalnya agak ya banyak orang yang inilah, tapi lama-lama mereka ngerti juga sih, paham. Karena begini, pekerjaan yang berisiko tinggi itu pasti kalau terjadi insiden pasti yang dipanggil adalah direktur dan K3. Mana bagian safety-nya? Apakah bagian lain mau tanggung jawab Bu? Enggak kan Bu? Nah kita bilang gitu tuh risikonya gitu kan, bagian pembelian mau bertanggung jawab enggak? Nah, kita edukasi yang seperti itu ya, bukan kita nakut-nakutin, tapi kita mencegah ya, mengurangi, meminimalkan. Nah, itu yang saya lakukan. Memang butuh proses ya. Ya, awal-awal saya seperti sekarang sih udah berjalan. Artinya pasti saya akan dipanggil dan direktur nggak akan ACC sebelum ada PCRA gitu. Walaupun terkadang udah jalan berapa hari, pasti dia nanya mana PCRA-nya seperti itu. Dan kita juga proaktif Bu, gitu. Jadi itu yang saya lakukan dan saya jalan bareng dengan pihak PPI. Jadi saya kalau kegiatan saya calling ke PPI ada kegiatan ikut ya gitu. Atau sebalik kalau saya nggak tahu dia ngasih tahu, Pak Yuda ada kegiatan tuh gitu. Oh ya gitu. Jadi kita saling mengingatkan dan memberitahu gitu. Itu Bu yang bisa saya share gitu ya, APD ya. Jadi APD kalau saya minta di dalam kontraknya tertulis. Tadi contohnya ya saya bilang termasuk antigen kalau kemarin. Sekarang udah nggak antigen lagi ya. APD harus ada gitu. Makanya kan di dalam anggaran, di dalam standar juga ada Bu ya, harus rumah sakit harus menyediakan. Karena begini kalau ada kejadian, mohon maaf gitu, ada orang bekerja di ketinggian tiba-tiba nggak pakai full body harness jatuh. Yang disalahin siapa? Nggak pakai helm, nggak pakai rompi gitu kan? Nah itu. Nah itu tolong kembali diingatkan kan harus ada, dan itu kalau saya sih selama harusnya udah standar ya. Jadi harus ada seperti itu Bu ya. Dan artinya ya kita kan punya kewenangan ya. Pasti Ibu punya kewenangan kan dari waktu ahli K3 umum kan ditunjukkan pihak bisa menghentikan proyek, tapi saya sih nggak mau terlalu frontal ya. Tapi kalau memang bandel ya saya stop, saya bilang seperti itu. Selama ini sih ya cukup saya ngomong gitu berjalan sih. Itu Bu mungkin yang saya jelaskan. Baik. Nah ini nyambung nih Pak pertanyaan ini Pak dengan Ibu Fitri tadi dari Pak Rahmat Suprapto. Jika yang tadi ada kecelakaan kerja misalkan nih Pak sampai meninggal,
kira-kira itu siapa yang paling bertanggung jawab, Pak? Misal dari pihak rumah sakit terkait monitoring dan supervisi dari tim K3, PPI dan IPSR juga sudah kita lakukan dengan baik. Nah, itu bagaimana, Pak? Ya, ini memang kalau udah jadi kecelakaan kerja sebenarnya sih ya jujur ya buat orang K3 itu gagal ya. Kalau K3 kan mencegah sebenarnya, kalau terjadi ya udahlah. Nah, biasa saya sih dari awal saya ada bawel. Ini yang harus ada hari ini gitu. Dan kita harus antisipasi gitu kan. Ada pekerjaan yang berisiko tinggi misalnya di conference space, ada pekerjaan di mana? Di ground tank gitu kan. Ada penggalian. Saya bilang, kamu ada nggak escape-nya? Ada nggak alat buat evakuasinya gitu kan? Nah, itu harus kita lihat gitu. Ya bahasa kasar saya tongkrongin gitu kan, sekali dua kali seperti itu. Dan kita harus komit dari awal melihat seperti itu. Kalau nggak ada, minta ya. Memang yang terkadang mungkin yang dilema adalah ada kegiatan yang memang dia nggak ada sertifikatnya, misalnya kerja di ketinggian nggak ada ya. Itu kan padahal ada TKBT 1, TKBT 2, mereka nggak punya gitu kan, tapi harus masang. Itu yang terjadi dilema gitu ya. Mungkin teman-teman ngalami itu. Saya juga terkadang kalau gue larang nggak jalan, tapi nggak dilarang juga berisiko. Nah itu memang ya. Tapi kembali kalau begitu ya pengawasan, dan ada dalam PCRA juga ada risiko. Jadi biar terjadi suatu hal atau kan tadi ada tuh masalah kesehatan kalau salah ya. Tadi di contoh saya di form tuh dia harus punya kan BPJS Kesehatan, BPJS TK, minta mana buktinya. Ya Bapak Ibu berhak tuh minta buktinya mana gitu. Jadi kalau ada apa-apa minta dan Ibu file tuh, karena nanti dokumen itu akan bermanfaat begitu akreditasi, mana dokumen-dokumennya seperti itu, foto-fotonya mana, ya. Itu Pak yang saya lakukan Pak. Oke, baik. Teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi seputar materi kita hari ini? Jika ada yang ingin bertanya langsung, silakan klik raise hand ya. Ini ada lagi yang bertanya nih Pak dari kolom Q&A dari Pak Irfan Nugroho. Oke, ini dari pemadam bandara. Wah, luar biasa. Nah, terkait perizinan Pak untuk melakukan pencegahan bahaya kebakaran di rumah sakit itu seperti apa Pak? Misalkan langkah-langkahnya, dan soalnya ada pihak rumah sakit yang meminta beliau untuk bisa mengecek secara berkala. Bisa nggak sih sebenarnya APAR dan hidran itu di rumah sakit? Mohon izin sarannya Pak. Baik, kalau di tempat kami ya itu kan ada di kompetensinya di K3 ya. K3 pasti punya kompetensi tentang pencegahan kebakaran ya, baik dengan aktif atau proaktif gitu kan, dengan dengan hidran itu. Karena itu bagian dari kompetensinya dia. Jadi ya harusnya kalau ngecek APAR nggak perlu lah di luar, kan bisa sebulan sekali ya. Kalau di peraturan per 6 bulan kan cukup dilihat apa indikatornya. Kalau yang CO mungkin bisa ditimbang, kalau hidran dicek tentang valve-nya, tentang selangnya, tentang nozzle-nya seperti itu. Itu kan kalau di tempat kami lakukan mandiri. Nah, kalau Bapak dari bagian pemadam kebakaran melakukan itu, kembali sih ke dalam itu ya, seharusnya pihak rumah sakit punya karyawan yang punya kompetensi untuk melakukan itu ya. Dan seharusnya pihak K3 yang di rumah sakit punya kompetensi itu. Ya kalau enggak berarti ikut pelatihan lagi, karena gampang kok gitu ya. Kalau Bapak ngecek membantu secara individual mungkin boleh Pak. Cuma nanti begitu diminta pertanggungjawaban akan jadi masalah gitu. Karena kan Bapak kewenangannya nggak sampai sana, Bapak kewenangan di tempat Bapak bekerja gitu. Sama seperti saya. Kewenangan saya di tempat saya bekerja kan di dalam mana? License saya kan itu bunyinya ya Pak Arif ya, di SK-nya itu kan. Kewenangan di tempat misalnya di rumah sakit XXX seperti itu. Di tempat lain saya nggak punya seperti itu. Di tempat saya mau bolak-balik ya urusan saya gitu ya, tanggung jawab saya gitu. Tapi di tempat lain saya harus sekedar saran seperti itu. Hati-hati di situ Pak, takutnya terjadi satu hal, nanti Bapak dibawa, itu diperiksa dari Pak itu tuh. Nah, itu jadi masalah, padahal Bapak nggak punya kewenangan. Kalau nggak ada apa-apa sih aman sih Pak, aman gitu. Tapi kalau ada apa-apa, biasa orang kan nggak mau jatuh sendiri ya Pak. Bisa kalau jatuh ngacak rame-rame, itu aja sih. Hati-hati di situ. Tapi saran saya sih, mungkin Bapak boleh awal, tapi selanjutnya diedukasi, biar mereka bisa melakukan mandiri Pak. Itu Pak dari saya Pak. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi nih Pak, mungkin bisa disampaikan kembali Pak terkait PCRA dan juga IKRA. Untuk PCRA itu yang membuatnya siapa nih? Apakah K3 atau PPI? Kemudian untuk yang IKRA K3 atau PPI Pak untuk yang membuatnya? Baik, Bu Dian ya, kalau PCRA udah pasti itu K3 ya, karena kan Pre-Construction Risk Assessment itu ada di MFK 10. Kalau dulu di MFK 4, ya sekarang di standar baru MFK 10 ya. Kalau IKRA pasti yang jawab yang mengajukan adalah PPI.
Kan tuh ada di standar PPI, ya seperti itu. Tapi ya kita jangan itu. Tapi dalam bekerja saya katakan duduk bareng-bareng. Jadi kita panggil tuh vendor satu duduk, gitu kan, ada kita, K3, ada PPI, ada bagian pembelian atau bagian pengawasan, ada bagian security. Kita tanyain sama-sama, begitu jadi informasinya sama, Bu, seperti itu. Jadi nggak sepihak. Nah, kita bisa nilai sama-sama sehingga kita punya kesepakatan. Sehingga untuk pencegahan yang pertanyaan di awal kan gimana nih bagian ini PPJ. Jadi mana PPI, mana K3. Jadi dari awal kita undang sama-sama, Bu, gitu. Jadi biar orang tahu tanggung jawabnya di mana, PPI di mana, K3 di mana, ya. Jadi saya ulangi lagi, PCRA itu adalah di K3, itu ada di MFK 10, ya. Kalau IKRA itu ada di PPI. Itu, Bu. Oke, baik. Nah, ini sebelum kita closing masih ada pertanyaan Pak dari Ibu Ruti Emayanti. Ya. Beliau bertanya lagi terkait form pemantauan renovasi. Terdapat poin dilakukannya pengepelan basah dan atau vakum dengan HEPA filter. Nah, sebelum meninggalkan area kerja. Nah, kemudian HEPA filter ini yang mediakan dari vendor atau bukan ya? Nah, kalau di tempat saya, jadi ini saya masukkan lalu itu ada kegiatan yang tadi saya cerita renovasi OK gitu kan. Itu kan kerjanya berdebu, itu kan berisiko tuh PPI udah bawel banget. Ini debu gini. Ya udah saya bilang solusinya adalah kasih HEPA gitu dan dibebankan kepada vendor gitu. Vendor, Pak ya udah kamu cari vakum gitu kan dikerjakan karena pekerjaan kan berdebu pasti. Meskipun udah dikasih sekat yang ketat kemudian salah dikasih lagi tetap tembus. Dan setelah selesai kegiatan pun itu kan dilakukan GC lagi, general cleaning lagi ya. Kemudian dilakukan pengambilan sampel udara debu di lab ya di luar sehingga itu layak untuk digunakan, Bu. Jadi kita melakukan standar itu. Kalau kita bebankan kepada vendor ya, selama ini sih vendor nggak komplain gitu kan. Walaupun sebenarnya kan vendor pasti bebankan juga kan ke dalam anggarannya mana waktu kita proyek itu pasti gitu, nggak mungkin nggak dibebankan. Jadi kalau kita siapkan. Tapi bila dia nggak punya atau segala macam ya kita harus siap gimana antisipasinya ya. Jadi harus kita lakukan, Bu ya. Tapi kalau usahakan itu jadi beban vendor karena kalau vendor nggak mampu atau di luar budget, nanti ada beban di rumah sakit. Karena itu ada, Bu, di dalam MFK 10, Ibu lihat di situ. Rumah sakit menyediakan anggaran. Itu kalimatnya ada tuh, Bu. Ya, itu bukan kata saya. Jadi kalau direktur nggak mau, lihat, Dok, ada tuh di dalam anggaran situ, lihat aja gitu. Karena nanti akan ditanya oleh survei akreditasi, ada nggak dukungan? Nggak ada. Kamu mungkin dijawab seperti itu kan, Bu. Gitu. Ada kok, mana nih ada spanduknya, dikasih pasti ada anggaran kan, ini dibelikan seperti ini pasti ada anggaran. Nah itu artinya rumah sakit menyediakan budget untuk PCRA dan IKRA, gitu Pak. Baik. Satu lagi Pak dari Pak Anggi Setiawan terkait nilai proyek dan target durasi itu pengaruh dengan rencana anggaran K3-nya atau enggak Pak? Kalau saya nggak ada pengaruh ya, saya ada proyek panjang 3 bulan ada pernah 4 bulan pernah ya tergantung risikonya tapi kan kita udah tahu kegiatan berapa lama di mana saja seperti itu artinya dari awal K3 kan udah punya budget di awal ya meskipun terkadang ada di luar tapi kan kalau saya selalu punya semacam buffer ya misalnya ada tadi pelatihan penggunaan APAR gitu kan APAR-nya mesti benar-benar dicabut ya Pak dicemprot juga kan artinya kan APAR kita terpakai kan gitu artinya kan APAR cadangan gitu kan kalau hidran nggak ada masalah kan hanya air kan kalau APAR kan benar-benar cabut gitu kan fire blanket benar-benar saya pakai gitu di foto seperti itu artinya kita siap artinya itu kita masukkan kita punya dana cadangan punya kegiatan cadangan APAR cadangan seperti itu kalaupun lama yang penting pemantauan Pak biasa pemantauannya itu kalau terlalu lama agak kendor nah, itu yang diantisipasi itu sih Pak yang saya lakukan. Oke, baik. Terima kasih Pak Wahyu dan juga teman-teman semuanya. Sebelum kita closing ya, tak terasa kita sudah sampai jam 3 sore ya. Sebelum kita closing, terima kasih teman-teman semuanya dan juga Pak Wahyuda sudah bersedia untuk share kembali terkait K3 Rumah Sakit. Dan mari sama-sama kita dengarkan terlebih dahulu closing statement dari Pak Wahyuda selaku pembicara kita pada siang hari ini. Silakan Pak Wahyuda. Baik, terima kasih Mas Arief. Untuk teman-teman nggak usah khawatir ya. Mungkin tadi kan masih berdebat mana PPI mana K3 ya. Kalau di saya ya kita duduk sama-sama ya, jalan sama-sama dan kita saling mengedukasi ya. Kita nggak bisa melampaui K3 PPI juga, tapi PPI juga melampaui kita sama-sama. Jadi kalau mereka lemah kita perkuat, ya mereka jatuh kita angkat.
begitu juga kita. Jadi kita saling membantu. Dan harapan saya sih kembali adalah ini proses. Jadi teman-teman nggak mungkin ya begitu datang harus lengkap-lengkap, nggak bisa. Jadi contoh dari mana Bogor itu. Saya pun sama. Awalnya pun saya ya tengkar juga sih. Tapi lama-lama mereka paham. Oh harus seperti ini, harus seperti itu. Dan itu butuh proses ya. Terkadang kan orang masuk seminggu pindah lagi atau sebulan seperti itu. Tapi itu proses untuk belajar ya. Jadi jangan patah semangat lah untuk terus berubah dan untuk kebaikan tempat kita bekerja. Terima kasih Pak Arief. Baik, terima kasih Pak Wahyuda atas share materinya dan juga teman-teman semuanya. Terima kasih sudah standby sampai dengan akhir pada sore hari ini ya. Dan buat teman-teman semuanya jangan lupa untuk mengisi absensi dan juga untuk materi nanti kita akan berikan di aplikasi Mika Super FK3 di menu modul pelatihan. Baik, sebelum kita closing seperti janji saya tadi ya Pak Wahyuda, kita berikan satu door prize dulu ya buat teman-teman yang beruntung pada sore hari ini. Door prize-nya yaitu berupa buku regulasi Undang-Undang K3 persembahan dari Media Tama Academy. Nah, nanti buat teman-teman yang namanya muncul ya, nanti kita akan lihat dari raise hand apakah ada atau enggak. Oke, nanti kalau namanya muncul silakan klik raise hand ya teman-teman. Ya, kita putarkan siapakah yang akan mendapatkan door prize buku regulasi Undang-Undang K3 persembahan dari Media Tama. Selamat kepada Irfan Masawi. Oke, saya cek apakah ada Irfan Masawi. Oke, ada. Selamat atas nama Irfan Masawi ya, mendapatkan satu buah door prize buku regulasi Undang-Undang K3 persembahan dari Media Tama Academy. Dan dengan catatan untuk ongkos kirim ditanggung pemenang. Nanti akan dihubungi tim kami di hari kerja. Baik, terima kasih Pak Wahyuda sudah bersedia kembali mengisi di webinar Kolegium Media Tama. Terima kasih juga teman-teman semuanya sudah hadir di acara webinar hari ini. Dan jangan lupa untuk join ke dalam grup Telegram Kolegium Media Tama untuk mendapatkan info cepat link registrasi setiap Sabtunya. Dan akhir kata saya mengucapkan terima kasih untuk Pak Wahyuda dan juga teman-teman semuanya dan juga Pak Denny. Akhir kata saya mengucapkan saya Arief Purwadana. Saya Wahyuda. Dan juga Pak Denny. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahyuda. Terima kasih Pak Arief. Terima kasih teman-teman. Semoga Terima kasih bermanfaat. teman-teman. Amin. Sehat selalu Pak. Ya,